Chapter 351. Melihat Bai Xiaon telah ditenangkan, peniru Nick Trip keduanya melolong frustrasi, dan pada saat yang sama, menghela napas lega. Meski begitu, terornya tentang Bai Xiaon hanya terus tumbuh. Yang paling membuatnya khawatir adalah dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Menghela nafas dengan puas, Bai Xiaon menyingkirkan cermin tembaga itu, lalu mengatur surat-surat cinta itu dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Pada titik ini, dia benar-benar bertekad untuk menunjukkan surat-surat cinta kepada keturunannya sehingga mereka juga bisa menikmati kemuliaannya. Merasa luar biasa, Bai Xiaon melanjutkan untuk menumbuhkan sekolah Frigid Will Evolving Incantation, dan kemudian bekerja dengan ibu jari kakinya dengan unding Muscles. Melirik keluar, dia menyadari bahwa itu belum fajar, dan dia agak kesal. Apa yang membuat matahari begitu lama terbit? Gumamnya. Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan, ia memutuskan untuk merenungkan masalah pil penolak sungai lagi. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian jam keempat. Di luar, semuanya tenang. Tiba-tiba wajah Bai Xiaon tenggelam ketika sensasi dingin menyapu dirinya, dan riak-riak mulai menyebar di lantai di bawahnya. Dalam sekejap mata, mereka telah memenuhi seluruh gua abadi. Meskipun tidak ada orang di luar yang bisa mendengar apapun, di dalam gua abadi, beberapa kekuatan yang kuat tampaknya berusaha untuk memotong gua abadi dari dunia di sekitarnya. Pada saat yang sama, topeng yang tersegel di dalam tas yang dipegangnya meledak dengan cahaya merah yang cemerlang. Rupanya, kelompok misterius di balik topeng itu membayar mahal untuk mencoba membuka segel dan mencoba berkomunikasi dengan Bai Xiaon. Topeng terbang keluar dari tasnya memegang, dan suara kuno mulai berbicara dengan mendesak. Dengarkan apa yang aku. Kali ini suaranya berhasil berbicara sedikit lebih banyak dari waktu sebelumnya, membuat Bai Xiaon ketakutan. Sambil berteriak, dia melambaikan tangan kanannya dengan kejam ke udara, mengirim setumpuk jimat kertas yang membanting topeng itu. Pada saat yang sama, ia mengirim kekuatan basis kultivasi melonjak, benar-benar menekannya. Terlepas dari semua itu, topeng itu masih berjuang, dan suara kuno masih berbicara. Namun, terlepas dari seberapa kejam suara itu berjuang, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dikatakannya. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Kata Bai Xiaon, matanya merah padam, jantungnya berdetak ketakutan. Setelah menggunakan semua jimat kertas yang dimilikinya, ia berlari keluar dari guanya yang abadi, menuju dengan kecepatan tinggi menuju sungai Heavenspan di bagian bawah gunung River Defiance. Setibanya di sana, ia mengirim serangan kepalan ke arah sungai, menyebabkan gelombang besar melintas di permukaannya, lalu meraup segumpal air ke dalam ember batu giok yang besar. Dia awalnya bermaksud menggunakan ember itu untuk mengumpulkan air untuk keperluan budidaya, tetapi segalanya berbeda sekarang. Setelah berlari kembali ke guanya yang abadi, ia melihat topeng itu masih berjuang, suara teredam menggema keluar dari dalamnya. Kali ini, kata-katanya lebih masuk akal. Kamu tidak perlu menolak. Aku menolak, tolol. Bai Xiaon meraung, mendorong topeng ke dalam ember air sungai Heavenspan. Pada saat itu, percakapan berakhir, dan semuanya menjadi sunyi. Setelah melihat ember dengan hati-hati sejenak, Bai Xiaon akhirnya menghela nafas lega, lalu memberikan sedikit harum. Apakah kamu benar-benar berpikir Tuan Bai tidak akan bisa menemukan solusi? Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu bertindak atas waktu ini. Menghela napas dengan bangga, Bai Xiaon menyegel ember air sungai Heavenspan dan kemudian memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Jika topeng itu telah tenggelam di air sungai Heavenspan dengan Nick Trip palsu di dalamnya, maka jiwanya akan terkena dampak negatif. Itulah sebabnya Bai Xiaon memilih untuk memindahkan Nick Trip palsu ke cermin tembaga. Sekarang insiden dengan topeng itu berakhir, Bai Xiaon merasa seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Tidak hanya dia ingin menghindari secara resmi menyinggung organisasi misterius, dia juga ingin menghindari menyeret sekte yang membela sungai ke dalam masalah ini. Lagi pula, seluruh situasi adalah pekerjaannya, jadi kecuali dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin menyerahkan topeng itu kepada sekte untuk ditangani. Pada saat ini, dia hampir lemah dengan lega karena situasi telah teratasi. Pada hari-hari berikutnya, ia terus keluar setiap pagi untuk menerima surat cinta. Akhirnya, Zhang Fati Besar dan Su Baochai datang ke Bai Xiaon dan menyatakan keinginan mereka untuk menemaninya selama kunjungan hariannya untuk menerima surat cinta. Bai Xiaon secara alami tidak dapat menolak mereka. Ketika mereka secara pribadi menyaksikan para murid perempuan bergegas untuk memberikan surat cinta Bai Xiaon, mata mereka membelalak dengan iri hati. Lemak ke-9, aku sudah kehilangan banyak berat badan, bukan? Mengapa tidak ada gadis yang memberikan aku surat cinta? Zhang Fati Besar agak tertekan. Yang benar adalah bahwa meskipun telah kehilangan banyak berat badan, dia masih memiliki sedikit perut.
Su Baochai sama-sama tertindas. Tentu saja, dia sudah mencatat rincian insiden surat cinta legendaris ke dalam buku catatan kecilnya. Saat ini, dia merasa ada semut yang merangkak di dalam hatinya. Menanggapi pertanyaan Big Fatty Zhang, Bai Xiaon mengangkat dagunya dan berdeham. Sejujurnya, itu membutuhkan keterampilan. Kamu tidak perlu cemas. Bersabarlah, dan aku akan menjelaskan semuanya. Bahkan ketika Bai Xiaon sedang bersiap untuk mempesonakan mereka dengan wawasannya, ia memperhatikan bahwa mata Su Baochai telah melebar, dan bahwa Fatty Zhang besar sedang menatap sesuatu di belakangnya. Rahang Bai Xiaon terjatuh saat dia menyadari bahwa bukan hanya Fatty Zhang dan Su Baochai yang bertindak seperti itu. Dia cepat-cepat menoleh dari bahunya dan melihat seorang wanita muda meluncur di jalan ke arahnya. Usianya sekitar 18 atau 19 tahun, dengan mata hitam besar dan bibir merah kemerahan. Dia menawan dan anggun ketika dia bergoyang ke arahnya, halus dan cantik dengan cara yang menentang deskripsi. Pakaiannya sederhana namun elegan, dan menutupi tubuhnya yang ramping dengan cara yang benar. Kulitnya semurni lotus, dan dia memiliki kaki panjang yang tampak seperti diukir oleh pengrajin ahli. Wajahnya sangat cantik seperti sebuah karya seni. Dia jelas merupakan kecantikan yang tiada tara di antara para wanita. Dia tidak lain adalah Chen Manyao. Su Baochai tersentak. Gadis terpanas nomor satu di semua sekte penantang sungai. Sebenarnya, dia adalah orang yang menyatakan dia sebagai gadis terpanas nomor satu. Bukan saja dia secara resmi merekamnya di buku catatannya, dia juga menyebarkan berita tentang masalah itu secara pribadi. Dia bahkan memimpikannya lebih dari satu kali. Begitu dia menatapnya, tanpa sadar dia membusungkan dadanya dan berdiri lebih tegak. Di masa lalu, dia sering terlihat sedikit canggung di depan gadis-gadis cantik, tetapi pada saat ini, dia sebenarnya tampak agak heroik. Zhang Fati besar tanpa sadar mengisap perutnya, dan matanya mulai berbinar. Bai Xiaon mendengar semua terengah-engah di sekitarnya, dan mencatat reaksi Su Baochai dan Big Fatty Zhang. Kamu pasti melebih-lebihkan, katanya. Dengan itu, ia melanjutkan untuk melihat Chen Manyao dari atas ke bawah. Meskipun dia harus mengakui bahwa dia cantik, dia tidak berpikir bahwa dia sangat tampan sehingga meninggalkan satu dumbstroke. HMPH, pikirnya. Dia benar-benar tidak menerima surat cinta sebanyak yang aku miliki. Sambil mengangkat dagunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung pada dirinya sendiri bahwa Chen Manyao ini terlalu sok. Tepat ketika dia hendak pergi dengan tidak sabar, Chen Manyao tiba-tiba berbicara dengan suara yang terdengar seperti 100 makhluk roh yang bernyanyi dalam paduan suara. Elder Brother Bai, harap tunggu sebentar. Rahang Bai Xiaon terjatuh. Ini adalah pertama kalinya Chen Manyao menyambutnya. Memalingkan kepalanya, dia menyaksikannya mendekat. Ketika tatapannya jatuh padanya, dia sedikit memerah. Terlihat agak malu, dia menundukkan kepalanya, dan kemudian menarik sapu tangan merah muda dari lengan bajunya, yang dengan cepat dia letakkan di tangannya. Tampaknya mengumpulkan keberaniannya, dia berkata, jika kamu punya waktu, Tetua Brother Bai, mengapa kamu tidak datang ke gua abadi aku malam ini di jaga ketiga? Kita bisa jalan-jalan sedikit. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, rona merah di wajahnya yang cantik dan spektakuler semakin dalam. Memberinya tatapan menyihir yang menyilaukan, dia berbalik untuk pergi. Ketika dia melakukannya, pergantian kepalanya mengungkapkan bahwa lehernya yang adil itu semerah wajahnya. Sambil menunduk, dia bergegas ke kejauhan. Bai Xiaon benar-benar terkejut ketika dia menatap sapu tangan. Mempertimbangkan berapa banyak surat cinta yang dia terima, dia tidak asing untuk menerimanya dalam bentuk sapu tangan. Namun, ini adalah pertama kalinya setiap gadis begitu berani untuk benar-benar mengatur waktu dan tempat untuk berkencan dengannya. Bai Xiaon balas menatap Big Fatty Zhang dan Su Baochai dan berkata, apa yang sebenarnya dia maksudkan dengan nongkrong di guanya yang abadi? Zhang Fati besar hanya berdiri di sana dengan mulut ternganga. Su Baochai sama terkejutnya dengan ayam kayu, dan meskipun dia masih berdiri di sana dengan heroik mungkin, ekspresi keraguan tampak di wajahnya, dan pikirannya berputar. Dia sudah iri dengan Bai Xiaon yang menerima begitu banyak surat cinta, tetapi baru saja, dia secara pribadi menyaksikannya mendapatkan satu dari Chen Manyao. Tentu saja, dalam beberapa hari terakhir, Chen Manyao telah menjadi gadis impian banyak murid laki-laki di sekte tersebut. Dia benar-benar terkenal, dan ada pada tingkat yang berbeda dari murid perempuan lainnya. Dia dikenal sebagai gadis terpanas nomor satu di sekte ini. Namun di sini dia telah mengambil inisiatif untuk mengundang Bai Xiaon untuk nongkrong di guanya yang abadi. Su Baochai memaksa dirinya untuk menghembuskan napas perlahan. Kecemburuan membara di dalam hatinya, dia berkata, bagaimana aku tahu apa yang dia maksudkan? Chapter 352. Bai Xiaon memandang Su Baochai, dan bisa melihat bahwa dia jelas agak jengkel.
Bai Xiaon berkedip beberapa kali, lalu melirik Big Fatty Zhang, yang matanya bersinar karena kekaguman. Zhang Fatty besar bahkan mengulurkan tangan dan menggenggam bahu Bai Xiaon. Ayo, Xiaon. Setelah itu, kamu akan benar-benar tumbuh dewasa. Batu kering, Bai Xiaon melemparkan sapu tangan ke dalam tasnya memegang, lalu mengayunkan lengan bajunya dan dengan megahnya mengumumkan, "Jika kamu pikir aku akan pergi hanya karena dia ingin aku melakukannya. Tidak. Itu hanya membuat penonton di sekitarnya lebih mengaguminya." Namun, yang tidak diperhatikan adalah bahwa, bahkan ketika dia melemparkan sapu tangan ke dalam tasnya, sebuah cahaya yang dalam berkedip di matanya. Su Baochai sedang dalam mood yang buruk untuk sisa hari itu. Suatu saat di sore hari, setelah Bai Xiaon kembali ke guanya yang abadi, Su Baochai akhirnya mulai menyebarkan berita tentang proposal kencan asmara Chen Manyao ke Bai Xiaon. Gosip menyebar bahkan lebih cepat dari sebelumnya, seperti badai yang menyapu keempat divisi. Masalah dengan surat cinta itu seperti bom waktu belaka, sedangkan Chen Manyao adalah percikan yang menyebabkannya meledak. Keempat divisi dilemparkan ke dalam kegemparan total. Teriakan kaget dan takjub memenuhi udara di mana-mana. Apa? Aku tidak percaya Chen Manyao merayu Bai Xiaon. Ini gila. Siapa yang peduli jika semua gadis lain memberinya surat cinta? Mengapa suster junior tercinta aku harus pergi dan melakukan hal yang sama? Ini tidak mungkin benar. Apa? Mereka akan nongkrong di guanya yang abadi malam ini selama jaga ketiga. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan untuk lakukan bersama? Berita menyebar ke seluruh sekte penentang sungai, sampai pemimpin sekte dan tetua formasi inti mendengar. Ada juga beberapa leluhur yang tidak melakukan meditasi terpencil pada saat itu yang juga menangkap masalah ini. Namun, apakah itu berita lama tentang surat cinta, atau perkembangan baru ini, tidak ada dari mereka yang menganggap masalah ini terlalu serius. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan sedikit bercanda. Adapun Li Qinghou, dia melakukan diskusi serius dengan Su Meixiang tentang tipe orang seperti apa Chen Manyao. Dua dari patriark yang kebetulan keluar dari meditasi terpencil mereka adalah Naschen Soul Patriarchs dari Pil Stream Division, dan mereka sebenarnya sangat senang dengan perkembangan ini. Para ahli Naschen Soul Division Deep Stream juga cukup bersemangat. Mereka tahu betapa pentingnya Bai Xiaon bagi sekte itu. Jika salah satu murid dari divisi mereka menjadi mitra Taois Bai Xiaon, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Namun, para leluhur dari divisi Stream Roh, serta pemimpin sekte Zheng Yuandong, semua merasa sakit kepala datang. Itu terutama berlaku untuk Zheng Yuandong, yang tahu Bai Xiaon lebih baik daripada kebanyakan. Perkembangan baru ini, ditambah dengan cara Bai Xiaon berjalan-jalan di sekte ini setiap hari baru-baru ini, menerima surat cinta, membuatnya menghela nafas panjang. Kapan Xiaon akan tumbuh sedikit lebih? Pikirnya. Dia sudah mencapai Gold Core. Mungkin pada saat dia mencapai Naschen Soul dia akan sedikit lebih baik. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, dia benar-benar menyerah dengan harapan bahwa kepribadian Bai Xiaon akan banyak berubah. Mengingat seluruh sekte berbicara tentang masalah ini, tidak butuh waktu lama sebelum Song Junwan dan Hou Xiaomei mendengar tentang apa yang terjadi. Keduanya segera mulai cemas. Meskipun mereka marah dengan situasi surat cinta, mereka tidak melihatnya sebagai ancaman serius. Ini berbeda. Gangguan mematikan terbaru oleh Chen Manyao membuat kedua wanita muda itu penuh dengan sensasi krisis yang hebat. Kupu-kupu malam. Benar-benar tak tahu malu. Keduanya duduk di gua immortal, kesal. Song Junwan memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan Hou Xiaomei terkadang berapi-api seperti cabai. Keduanya tampak diambang meletus. Untuk pertama kalinya, mereka menghapus perbedaan mereka dan bertemu bersama untuk membahas situasi. Setelah memilah-milah, mereka membuat perjanjian, pada hari itu ketika malam tiba, mereka akan menyerang. Bai Xiaon saat ini sedang duduk di guanya yang abadi, memandangi sapu tangan Chen Manyao, cahaya aneh berkelip di matanya saat dia memikirkan situasinya. Tiba-tiba, wajahnya jatuh saat dia mendeteksi aura pembunuhan tepat di luar guanya yang abadi. Melihat dari balik bahunya, dia menyadari bahwa Song Junwan dan Hou Xiaomei berdiri di luar. Menggigil ketakutan, dia cepat-cepat menyingkirkan sapu tangan, lalu membuka pintu, senyum hangat di wajahnya. Big SES Song, Xiaomei, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian berdua benar-benar memenuhi pikiranku akhir-akhir ini. Aku sangat merindukan Emu. Mata Song Junwan melebar, dan dia mendengus dingin. Sepenuhnya mengabaikan Bai Xiaon, dia berjalan ke gua abadi dan memeriksa setiap inci. Kemudian dia memberi Bai Xiaon tatapan lain sebelum pergi. Bahkan ketika rahang Bai Xiaon jatuh karena terkejut, Hou Xiaomei melangkah maju dan meraih lengannya. Aku juga merindukanmu,
Saudara Xiaon. Aku akan tinggal di sini bersamamu malam ini. Hah? Kata Bai Xiaon, tertegun. Ada apa, kakak Xiaon? Katanya, air mata mengalir di matanya saat dia menatapnya. Kamu tidak mau menghabiskan waktu bersamaku. Bai Xiaon menggelengkan kepalanya. Menampar dadanya, dia berkata, ya tentu saja aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Bagaimana tentang? Sebelum dia selesai berbicara, Hou Xiaomei tersenyum dan menyeretnya ke gua abadi. Begitu masuk, dia duduk dan mulai berbicara, dan tidak berhenti sepanjang malam. Bai Xiaon hanya bisa menonton seiring waktu berlalu. Ketika arloji ketiga datang, dia menghela nafas panjang. Mata Hou Xiaomei menyipit. Ada apa, kakak Xiaon? Apakah kamu memikirkan teman kencan kamu dengan tetua Chen Manyao yang aku dengar? Hati Bai Xiaon bergetar. Menjadikan dirinya gambar kebenaran, dia berkata, siapa yang peduli jika dia mengajakku berkencan? Aku tidak akan pergi hanya karena dia menginginkan aku. Aku Bai Xiaon, patriark junior sekte ini. Tidak mungkin aku pergi. Keesokan paginya subuh, Hou Xiaomei pergi, dan Bai Xiaon akhirnya menghela napas lega. Tapi kemudian, Song Junwan tiba. Dan itulah bagaimana hari dan malam berikutnya pergi. Untuk bulan berikutnya, Song Junwan dan Hou Xiaomei bergiliran berjaga menjaga Bai Xiaon, memberinya kesempatan untuk tidak menerima surat cinta dan tidak ada kesempatan untuk pergi berkencan. Syukurlah untuk Bai Xiaon, sekte itu baru saja didirikan, dan ada banyak tugas di tangan. Akhirnya, baik Hou Xiaomei dan Song Junwan dipanggil untuk berbagai tugas. Akhirnya, dia bisa bernapas lega. Namun, selama bulan yang telah berlalu, masalah surat cinta, serta situasi dengan Chen Manyao, telah menjadi hal di masa lalu. Selanjutnya, tindakan Song Junwan dan Hou Xiaomei telah mengakhiri aspirasi para murid perempuan lainnya. Pada saat Bai Xiaon akhirnya bebas berjalan-jalan di sekte, dia sangat kecewa mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang mendekatinya untuk menyerahkan surat cinta kepadanya. Aku seharusnya tahu ini akan terjadi. Pikirnya, kecewa. Tidak mau menerima situasi itu, dia berkeliling seluruh sekte beberapa kali selama hari-hari berikutnya, sampai dia benar-benar yakin bahwa tidak ada surat cinta yang bisa didapat. Sambil mendesah sedih, dia kembali ke guanya yang abadi di mana dia merosot linglung. Akhirnya, larut malam, dia melihat kegelapan dan matanya menyipit. Sebagai patriark junior sekte, tidak akan tepat untuk mengabaikan permintaan Chen Manyao untuk berkencan. Aku pikir aku harus pergi dan melihat persis apa yang telah dia rencanakan. Mata berkedip, dia memutuskan bahwa dia benar-benar harus membuat keputusan berdasarkan situasi keseluruhan, terutama mengingat statusnya di sekte tersebut. Bersihkan tenggorokannya, dia dengan hati-hati berjalan melalui sekte, berhati-hati untuk menghindari pemberitahuan. Segera, ia menemukan dirinya di luar gua abadi Chen Manyao. Gunung-gunung divisi pil-pil tenang malam ini. Bai Xiaon mengamati sekeliling langsung untuk memastikan tidak ada orang yang menunggu, dan kemudian, dia memeriksa area di sekitar gua. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menggunakan mata Dharma Heavenspan, yang memungkinkannya untuk melihat bentuk seorang wanita muda duduk bermeditasi di dalam gua. Melihat bahwa tampaknya tidak ada perangkap, Bai Xiaon akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Itu adalah lokasi yang sangat tenang dan damai. Sebuah jalan sempit mengarah ke gua abadi, di sebelahnya adalah sebuah waduk kecil yang dipenuhi teratai. Cahaya bulan bima turun ke lotus ungu, yang mengeluarkan aroma indah ke dalam malam. Bai Xiaon menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menatap bulan, dan kemudian berdeham. Saudari Junior Chen, apakah kamu tidur? Ini aku, Patriarki Junior. Aku datang untuk kencan kita. Hampir seketika, suara kaget merespons dari dalam gua abadi. Apakah itu kamu, Tetua Bai? Bahkan ketika suara lembut Chen Manyao bisa didengar, pintu gua abadi mengayun terbuka, dan dia muncul di tempat terbuka. Dia mengenakan blus ketat yang benar-benar memperlihatkan sosoknya yang montok, dan terlihat sangat menarik karena cahaya bulan. Tetua berat terbaik, silakan masuk, katanya, memancarkan senyum yang membuat bunga tampak kusam. Dia berbalik dan memberi isyarat padanya untuk masuk. Bai Xiaon memandangnya dari atas ke bawah, tetapi tidak mengambil langkah ke depan. Senyum penuh teka-teki muncul di wajahnya, juga sesuatu yang ganas dan sedikit mendominasi. Chapter 353. Siram di wajah Chen Manyao semakin dalam. Saat ini, dia hampir merasa seperti berdiri telanjang di depan Bai Xiaon. Melangkah mundur, dia dengan marah berkata, Tetua berat derbai. Bai Xiaon menggelengkan kepalanya, matanya bersinar mengintimidasi. Sangat lucu. Sayangnya,
Keterampilan akting kamu tidak sesuai dengan standar, Chen Manyao. Kamu memberi aku sapu tangan tanpa alasan. Kamu meminta aku untuk datang pada jam ketiga, tanpa ada penjelasan. Aku duduk selama sebulan penuh, dan kamu tidak pernah mengirimiku pesan. Chen Manyao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa patriark junior sekte ini memiliki kecerdasan seorang anak berusia 3 tahun? Atau apakah kamu membawa aku untuk salah satu idiot yang hampir pingsan begitu dia melihat seorang wanita cantik? Apakah kamu diam-diam mengatur seluruh situasi surat cinta, semua untuk memberi diri kamu kesempatan untuk meluncurkan serangan menyelinap selama kekacauan? Setiap kata yang diucapkan Bai Xiaon sedingin es, dan pada akhirnya, ia melepaskan kekuatan basis budidaya inti emas surga Dao, menyebabkan tekanan kuat untuk membebani. Angin kencang bahkan menyapu daerah itu, menyebabkan wajah Chen Manyao jatuh, dan lututnya bergetar. Lagi pula, dia hanya dalam tahap pendirian yayasan. Bai Xiaon menggenggam tangannya di belakang punggung dan mengangkat dagunya. Dia terlihat lebih muram dari sebelumnya, dengan aura pembunuh yang kuat dan tatapan setajam pisau. Aku benar-benar tidak perlu datang ke sini, tetapi sebagai bapak bangsa junior, bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan semua petunjuk? Secara alami, aku tidak punya pilihan lain selain datang dan melihat apa tujuan kamu yang sebenarnya dalam semua ini. Chen Manyao mulai mendukung. Elder Brother Bai, aku. Sebelum dia bisa melanjutkan, mata Bai Xiaon menyala dengan cahaya dingin, dan dia melambaikan tangannya, mengirim tanduk berbentuk belati terbang keluar untuk melayang di atasnya, yang langsung mulai memancarkan tekanan harta yang berharga. Dalam kombinasi dengan fluktuasi basis kultivasi Heaven Dao Gold Core, itu menyebabkan udara yang sangat mematikan mulai merosot ke Chen Manyao. Tanduk berbentuk belati itu tidak lain adalah tanduk naga renegade Bai Xiaon. Jangan bergerak sedikit pun, katanya dengan santai. Kamu memiliki 3 kesempatan untuk menjelaskan dirimu dengan benar, dan apa yang kamu katakan dianggap sebagai salah satu dari peluang itu. Jangan lupa bahwa, sebagai patriarki junior, aku memiliki wewenang untuk mengeksekusi murid yang aku inginkan. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia sedang melakukan percakapan biasa, dia benar-benar telah mendorong jempol kaki kirinya ke tanah, dan telah mempersiapkannya untuk melepaskan kekuatan ledakan. Jika sesuatu terjadi, dia akan langsung meninggalkan daerah itu. Lanskap 9 provinsinya juga siap digunakan pada saat itu juga. Chen Manyao berhenti bergerak, dan menatap Bai Xiaon dengan dalam. Dia tidak gagal untuk memperhatikan bahwa Bai Xiaon telah berhenti tepat di tepi formasi mantra yang dia atur. Jelas, dia sudah siap. Untuk pertama kalinya, rasa takut Bai Xiaon mulai menguasai hatinya. Akhirnya, dia terkekeh, dan menjatuhkan tindakan malu yang dia lakukan sebelumnya. Sekarang, cahaya misterius berkilau di matanya. Sambil tersenyum, dia berkata, tidak heran kabut tua itu begitu peduli tentang kamu. Bai Xiaon, aku tidak akan menanggung niat burukmu. Dari itu aku bisa bersumpah. Alasan aku ingin kamu datang ke sini adalah agar kamu bisa bertemu orang tertentu. Kamu masih memiliki satu kesempatan tersisa. Kata Bai Xiaon dengan dingin. Renegade Dragonhorn yang melayang di atasnya mulai memancarkan cahaya dingin. Wajah Chen Manyao berkedut. Setelah hening sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, Ennik Trip. Topeng. Bai Xiaon. Kelompok misterius. Mengintai. Relik yang tidak dapat rusak selamanya. Ekspresi suram menyusul wajah Bai Xiaon, dan matanya melebar. Dengan pikiran terguncang, dia tidak ragu bahkan untuk mengirim Renegade Dragonhorn terbang maju menuju Chen Manyao. Pada saat yang sama, dia mendorong ke bawah dengan jempol kakinya, menyebabkan suara gemuruh bergema saat dia menembak ke belakang. Secara bersamaan, ia menghasilkan lanskap 9 provinsi. Saat ini, jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang Chen Manyao, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia benar-benar bekerja untuk kelompok misterius yang sama yang telah dia hubungi sejak lama. Pada saat yang sama persis ketika ia mengambil tindakan, pusaran hitam muncul di dahi Chen Manyao. Dari dalamnya tembakan energi hitam yang membungkus Renegade Dragonhorn. Terlepas dari kenyataan bahwa klakson itu didukung oleh kekuatan inti emas Bai Xiaon, klakson itu langsung terhenti. Pada saat yang sama, sebuah suara kuno bergema keluar dari dalam untaian hitam. Rekan-rekan Taois, tolong percaya padaku sekali ini saja. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini untuk melakukan kontak. Aku bahkan mengungkapkan identitas rahasia magang aku, Yao Er. Aku bersedia mengambil risiko hidupnya untuk mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan kamu. Tolong, bisakah kamu mempercayai aku? Kamu bisa pergi kapan saja kamu mau. Biarkan aku mengatakan beberapa hal. Jika kamu tidak menyukai apa yang kamu dengar, aku tidak akan mencoba untuk menghentikan kamu dari pergi. Bahkan ketika kata-kata bergema,
Helai hitam terbentuk bersama-sama menjadi gambar samar dari seorang pria tua. Dalam mata orang tua itu bisa terlihat emosi yang kompleks, rahasia mendalam, dan bahkan lebih mengejutkan, rasa hormat dan kesopanan terhadap Bai Xiaon. Bai Xiaon memaksa napasnya terkendali. Pada titik ini, dia tinggi di udara. Selain itu, fluktuasi yang menyebar dari daerah tersebut telah diperhatikan oleh orang lain di sekte penangkal sungai, dan beberapa pembudidaya terdekat yang berpatroli terbang, termasuk seorang ketua formasi inti yang terlambat. Junior Patriarch, ada apa? Apa yang terjadi? Para pembudidaya yang berpatroli melihat sekeliling dengan curiga, namun anehnya, sepertinya tidak memperhatikan lelaki tua itu terbentuk dari untaian energi hitam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah Bai Xiaon, melayang di sana di udara, kekuatan basis kultivasi merosot darinya. Semua yang ada di bawah tidak terlihat oleh mereka. Orang tua itu dengan cepat berkata, satu-satunya cara bagi siapapun untuk melihat atau bahkan mendeteksi aku adalah jika seorang ahli Dewa Deva berada di sekte penangkal sungai. Namun, kamu tidak berada dalam area berjubah, sehingga mereka bisa melihatmu. Tentu saja, Bai Xiaon adalah satu-satunya yang mendengarnya berbicara. Wajah Bai Xiaon suram saat pertama kali melihat ke arah para pembudidaya yang mencurigakan yang terbang, lalu menatap kembali ke gambar lelaki tua itu. Melihat keengganan Bai Xiaon, pria tua itu buru-buru melanjutkan, tanah Heavenspan sangat luas. Laut Heavenspan berada di tengah, dan 4 sungai besar tersebar di 4 arah dari laut itu. Itu adalah dunia kultivasi timur, barat, selatan dan utara. Masing-masing dari 4 sungai besar terbagi menjadi 4 sungai kecil, yang pada gilirannya menjadi 4 aliran. Di luar sungai adalah delta yang tak terhitung jumlahnya yang merentang lebih jauh daripada yang dapat diproses imajinasi. Meskipun sepertinya energi spiritual sungai Heavenspan tidak terbatas, kebenarannya adalah bahwa jika dibandingkan dengan tanah Heavenspan secara keseluruhan, energi spiritual itu dapat diabaikan. Bahkan, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi setengah dari dunia. Sisa tanah Heavenspan adalah tempat-tempat yang tidak disentuh energi spiritual sungai Heavenspan, tempat-tempat yang kemudian dikenal sebagai Wildlands. Begitu Bai Xiaon mendengar penjelasan pria itu, pikirannya mulai berputar. Di masa lalu, dia bertanya-tanya tentang subjek ini. Satu-satunya penjelasan yang pernah diberikan kepadanya adalah bahwa tempat-tempat tanpa aura sungai Heavenspan adalah area terbatas di mana para pembudidaya tidak dapat bertahan hidup. Kata-kata yang diucapkan menabrak seperti guntur di benaknya. Berdasarkan apa yang dia tahu, sepertinya orang tua ini tidak berbohong. Dengan nada serius, lelaki tua itu melanjutkan, sebagai ilustrasi, area dengan energi spiritual dari sungai Heavenspan, 4 sungai utama dan sekte sumber sungai, seperti negara-negara yang ada di dunia fana. Adapun orang-orang yang tinggal di Wildlands, kami seperti pembelot atau bahkan pemberontak. Aku dari Wildlands, dan leluhur darah sekte darah juga berasal dari Wildlands. Hanya karena beberapa hal unik yang berkaitan dengan karma, jenazah leluhur darah tetap tinggal di sungai Heavenspan. Murid Bai Xiaon mengerut. Dia sudah lama bertanya-tanya mengapa organisasi misterius itu begitu tertarik pada peninggalan yang tidak dapat rusak yang terletak di leluhur darah. Berdasarkan penjelasan orang tua itu, sekarang mulai lebih masuk akal. Kami tidak benar-benar membutuhkan peninggalan yang tidak dapat rusak yang abadi. Jika kamu menginginkannya, silakan dan simpan. Alasan untuk perubahan sikap aku, dan alasan aku mengatakan hal-hal ini kepada kamu, adalah bahwa karena warisan leluhur darah, kamu telah menjadi leluhur darah generasi kedua. Dalam analisis terakhir, kamu telah menabur karma bersama kami di Wildlands. Orang tua itu sudah mulai tenang. Selama Bai Xiaon tidak segera pergi, dia akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan banyak hal, dan bahkan mungkin membahas masalah. Yang paling dia takuti adalah Bai Xiaon akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, dan menolak untuk mendengarkannya. Aku mencoba berkomunikasi denganmu melalui topeng, tetapi kamu terlalu berhati-hati. Karena itu, aku mengambil risiko besar, dan menghabiskan sumber daya yang signifikan, agar Yaoer membuat rencana untuk membawa kamu ke sini. Aku mewakili aliansi kota-kota di Wildlands, dan kami berharap untuk tetap berhubungan denganmu untuk jangka panjang. Pengaturan seperti itu akan menguntungkan kamu karena kami memiliki agen di hampir semua sekte di keempat sungai utama. Kami dapat memberikan kamu bantuan dalam banyak hal, dan kami juga dapat memberi kamu informasi tentang segala hal penting yang terjadi di dunia. Namun, kamu juga perlu melakukan sesuatu untuk kami. Dengan itu, pria tua itu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Bai Xiaon. Bai Xiaon benar-benar terguncang, dan hampir berada di ambang kepergian. Namun, dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan apa yang dikatakan orang tua itu, dan pada kenyataannya, banyak dari pertanyaannya sendiri telah dijawab. Itu juga benar bahwa mengungkapkan identitas rahasia Chen Manyao sebenarnya menunjukkan niat baik.
Itu benar terutama mengingat bahwa lelaki tua itu bahkan telah mengakui untuk mengatur situasi dengan surat-surat cinta. Tampaknya lelaki tua itu bersedia menjelaskan jawaban atas pertanyaan apapun yang dia miliki. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon mengalihkan perhatiannya ke para pembudidaya yang berpatroli, yang, setelah memeriksa daerah itu dan tidak menemukan sesuatu yang salah, menatapnya dengan ragu-ragu. Kamu boleh pergi, ya katanya, ya kalian semua. Aku baru saja merasakan firasat buruk beberapa saat yang lalu. Maaf atas masalahnya. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk pada mereka. Tetua Goldcore menatap Bai Xiaon sejenak, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mengangguk, dia membawa anak buahnya. Segera, semuanya tenang lagi. Jadi, Yi Bai Xiaon tiba-tiba berkata, kamu dapat menjawab pertanyaan yang aku miliki. Chapter 354. Melihat bahwa Bai Xiaon telah mengirim para penggarap yang berpatroli, pria tua itu akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia telah memukul kunci, dan sekarang mereka berdua benar-benar dapat berinteraksi. Aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan dapat memberitahu kamu apapun. Tapi ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh Wildlands. Kami memiliki agen di seluruh negeri Heavenspan. Dan maksud aku, capai bawah, capai tengah, dan bahkan pada sumber-sumber sungai. Kami punya banyak orang di mana-mana. Setelah mendengar pertanyaan pertama Bai Xiaon ini, pria tua itu agak ragu-ragu. Namun, setelah beberapa saat berpikir dengan hati-hati, dia telah memutuskan bahwa hal terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya. Bahkan ada nada bangga terhadap nadanya. Lagi pula, dia sangat yakin dengan kemampuannya menghasilkan laporan intelijen. Bai Xiaon terdiam sesaat, dan kemudian dia berkata, baiklah. Aku ingin informasi tentang seseorang. Apa tingkat basis kultivasi? Jawab orang tua itu segera. Bai Xiaon memikirkannya, lalu berkata, seharusnya yayasan pendirian. Dasar budidaya yayasan pembentukan. Sederhana. Karena ini adalah pertama kalinya kami bekerja bersama, bagaimana kalau aku memberikan informasi secara gratis? Tanpa biaya apapun. Katakan saja nama keluarga dan nama orang itu, dan apa yang ingin kamu ketahui secara spesifik. Orang tua itu segera merasa lega. Meskipun ada banyak pembudidaya yayasan pendirian di tanah Heavenspan, itu adalah masalah sederhana bagi Wildlands untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Selain itu, hampir tidak ada risiko yang terlibat. Bai Xiaon agak skeptis pada awalnya, tetapi setelah melihat seberapa percaya diri pria tua itu, harapan mulai bangkit di hatinya. Namanya Du Lingfei. Setidaknya, dia mulai di Spirit Stream Sect dengan nama itu. Lalu aku bertemu dengannya lagi di persidangan Bloodstream Sect dengan api untuk posisi Master Darah. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Cari tahu identitas aslinya. Bahkan jika itu adalah satu-satunya hal yang kamu ketahui tentang dia, itu sudah cukup bagi kami untuk mengungkap identitasnya. Mohon tunggu sebentar. Sambil tersenyum percaya diri, pria tua itu menghilang, setelah kembali ke Wildlands untuk melakukan pencarian. Chen Manyao sedang duduk di sisi dengan kaki bersilang, matanya terpejam. Rupanya, lelaki tua itu mengirimnya kesurupan dan menyegelnya, untuk mencegah kerusakan pada jiwanya sementara dia menggunakannya sebagai perantara. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan menunggu diam-diam. Waktu berlalu. 1 jam berlalu. Orang tua itu belum kembali, dan Bai Xiaon mulai merasa gugup. Lebih banyak waktu berlalu, cukup untuk membakar setengah dupa. Tiba-tiba, getaran melewati Chen Manyao, dan helai hitam terbang keluar dari dahinya lagi, yang kemudian terbentuk menjadi gambar pria tua itu. Namun, kali ini, dia tampak agak pucat. Sebuah cahaya aneh bisa terlihat di matanya saat dia melihat Bai Xiaon, dan bahkan kebingungan. Yah. Bai Xiaon cepat bertanya. Informasi apa yang kamu miliki? Pria tua itu ragu-ragu, lalu berkata, mengapa kamu tidak bertanya tentang orang lain? Hah? Kata Bai Xiaon, keduanya terkejut dan marah. Bukankah kamu mengatakan itu akan menjadi tugas yang sederhana? Itu hanya informasi tentang seseorang. Apa yang terjadi? Kamu tidak dapat menemukannya. Pria tua itu tersenyum masam. Seiring dengan kebingungan di matanya adalah sinar teror. Setelah beberapa saat berlalu, dia menggelengkan kepalanya. Kami benar-benar tidak dapat menemukan informasi apapun. Mata Bai Xiaon melebar. Setelah menatap lelaki tua itu sejenak, tiba-tiba dia menarik tasnya untuk memegang dan melemparkannya ke tanah. Kura-kura kecil ada di sana. Aku tidak dapat menemukannya, tetapi aku tahu dia ada di sana, dan kalian harus dapat menemukannya.
Ambil tasnya dan beritahu aku siapa Du Lingfei. Pria itu menatap Bai Xiaon dalam-dalam, lalu tersenyum dan memutuskan untuk tidak menahan apapun. Sungguh, mengapa kamu tidak bertanya tentang orang lain? Aku tidak bisa mendapatkan informasi tentang Du Lingfei ini. Beberapa saat yang lalu, aku mengirim orang untuk menyelidiki, dan seluruh kota mulai bergetar. Tanda dan pertanda terlihat di langit dan bumi. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa dalam momen yang paling singkat, sebagian besar agen aku di dunia tiba-tiba mati. Apakah menurutmu itu seperti aku bisa terus menyelidiki? Siapapun orang ini, dia entah sangat misterius atau didukung oleh kekuatan yang terlalu luar biasa untuk dibayangkan. Aku sarankan kamu jangan memprovokasi dia, dan mungkin akan lebih baik jika kamu tidak pernah bertemu dengannya lagi. Semua yang baru saja dia katakan adalah kebenaran. Investigasi yang baru saja dia pesan telah menghasilkan respons yang dahsyat. Dia hampir tidak percaya bahwa pertanyaan biasa dari pihak Bai Xiaon dapat menyebabkan pergolakan yang drastis. Itu juga membuatnya semakin kagum dan tertarik dengan rahasia Bai Xiaon sendiri. Bai Xiaon berdiri diam di sana sejenak, pikiran dan hatinya babak belur oleh gelombang kejut yang besar. Dia bisa tahu bahwa pria itu tidak berbohong padanya. Setelah beberapa saat berlalu, dia berkata, kamu tidak menemukan petunjuk sedikit pun." Melihat betapa bertekadnya Bai Xiaon, pria tua itu ragu-ragu. Menimbang bahwa dia ingin mempertahankan hubungan jangka panjang dengannya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, hanya ada satu petunjuk. Sebagian besar agen aku yang baru saja dibunuh bertemu dengan kematian mereka di sekte polaritas langit berbintang langit. Adapun apa yang menunjukkan itu, kamu bisa menjadi hakim untuk diri kamu sendiri. Dengan itu, pria tua itu menggenggam tangan dan membungkuk. Jika kamu ingin menghubungi aku, kamu dapat melakukannya kapan saja melalui topeng. Jika kamu lebih suka tidak menggunakan topeng, maka kamu dapat menggunakan Yaoer. Dia mungkin agen aku, tapi dia tidak memiliki niat buruk terhadap sekte penangkal sungai. Aku harap kamu bisa menunjukkan kebaikan padanya. Dengan itu, pria itu terbelah menjadi untayan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbang kembali ke dahi Chen Manyao. Chen Manyao menggigil, lalu membuka matanya. Ketika dia melihat Bai Xiaon berdiri di sana, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah beberapa saat, dia hanya membungkuk hormat, lalu kembali ke dalam gua keabadiannya. Bai Xiaon melayang di udara, menatap langit berbintang dan bulan. Banyak pikiran mengalir di kepalanya. Fakta bahwa sebagian besar korban di antara agennya ada di Starry Sky Dao Polarity Sect menunjukkan bahwa aku harus dapat menemukan lebih banyak petunjuk tentang Du Lingfei di sana. Siapa kamu sebenarnya, Du Lingfei? Mencoba untuk melacakmu seperti ini benar-benar melelahkan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Dia sudah lama percaya bahwa masalah Du Lingfei adalah masalah masa lalu. Namun, selalu ada pertanyaan di hatinya yang tidak bisa ia lupakan. Dengan itu, dia berbalik dan kembali ke Mount River Defiance. Namun, alih-alih pergi ke guanya yang abadi, ia mengunjungi pemimpin sekte Zheng Yuandong. Sekarang, Bai Xiaon tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan begitu banyak rahasia dari sekte tersebut. Karena itu, ia menjelaskan segalanya tentang Chen Manyao, Wildlands, dan topengnya. Dia pergi saat fajar, setelah mengungkapkan segalanya kepada pemimpin sekte kakaknya. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia bahkan tidak mau memikirkannya. Namun sekte memilih untuk menangani situasi tersebut, ia akan mendukung keputusan tersebut. Tentu saja, Zheng Yuandong tidak bisa membuat keputusan tentang sesuatu yang begitu berat sendiri, jadi dia berkonsultasi dengan para leluhur dari 4 divisi. Para leluhur memanggil Chen Manyao, dan pada akhirnya, tidak banyak yang terjadi. Semuanya segera kembali normal. Chen Manyao tetap berada di sekte penentang sungai, Dewi Surgawi bagi banyak murid pria. Dia masih terpilih, dan hanya Bai Xiaon dan para leluhur, serta Zheng Yuandong, yang tahu dari mana dia berasal. Rupanya, semacam kesepakatan telah tercapai. Dengan masalah itu telah ditangani, Bai Xiaon mengembalikan fokusnya untuk berkultivasi. Apakah itu sekolah mantra Will Evolving, sekolah dingin atau otot kematian, ia membuat kemajuan dengan mereka semua. Dia berada di capai tengah sekarang, di salah satu dari 4 sekte besar. Kekuatan spiritual langit dan bumi kuat di sini, jauh lebih kuat daripada di Lower Reaches. Karena itu, kecepatan kemajuannya meningkat. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang mendapat manfaat. Yao Xinqi dan terpilih lainnya seperti dia semua dalam meditasi terpencil, secara bertahap membuat jalan menuju lingkaran besar yayasan pendirian. Setelah itu datang formasi inti, meskipun tidak satupun dari mereka akan berani melakukan apa yang telah dilakukan Bai Xiaon, dan meraih formasi inti di saat panas. Sebagian besar dari mereka akan mengambil setidaknya setengah siklus 60 tahun untuk bersiap sebelum mencoba terobosan kritis. Seperti yang diharapkan,
Banyak dari mereka berlomba untuk melihat siapa yang bisa mencapai formasi inti terlebih dahulu. Selain itu, tidak semua dari mereka rukun, dan dengan demikian menunggu sampai formasi inti untuk mencoba menyelesaikan perbedaan mereka. Hanya orang-orang seperti Song Junwan, yang telah lama mencapai lingkaran besar, dapat mencoba melangkah ke formasi inti dengan persiapan hanya beberapa tahun. Adapun orang-orang seperti Big Fatty Zhang, Su Baochai, Hou Xiaomei, Terk Fatty Hei, dan lainnya, peningkatan energi spiritual dicapai tengah juga membantu mereka dalam kultivasi mereka. Itu terutama berlaku untuk Big Fatty Zhang, yang membuat kemajuan paling mengejutkan dari semua. Dia sudah berada di pertengahan yayasan pendirian. Semua orang di sekte penangkal sungai mengalami kemajuan. Faktanya, gelombang pertama para pembudidaya ki kondensasi telah dikirim ke lokasi-lokasi yang disisihkan oleh sekte penangkal sungai untuk percobaan pendirian yayasan Airtring oleh api. Sekte Middle Reaches memiliki percobaan dengan api yang sangat jauh dibandingkan dengan yang ada di Lower Reaches. Ketika sekte itu dipenuhi aktivitas, Bruiser akhirnya kembali. Dia muncul tiba-tiba, dan begitu dia berhenti di depan gua abadi, Bai Xiaon bergegas keluar untuk menemuinya. Bruiser dipenuhi dengan luka dan bekas luka, banyak di antaranya tampak sangat dalam. Namun, dia tampak dalam suasana hati yang sangat baik, dan matanya bersinar terang. Tanpa diduga, aura terobosan yang akan segera terjadi terasa kuat padanya. Bruiser telah hilang hampir begitu pekerjaan konstruksi di markas sekte baru telah dimulai. Bai Xiaon dapat merasakan bahwa dia masih hidup, dan berasumsi bahwa dia pergi mencari beberapa binatang betina untuk menghabiskan waktu dengannya. Baru sekarang dia menyadari asumsinya tidak benar. Ketika mata Bai Xiaon bertemu dengan Bruiser, dia menyadari bahwa alasan Bruiser menghilang adalah karena dia pergi untuk pelatihan yang mematikan. Bruiser menganggap dirinya agak tidak berguna. Pada banyak kesempatan di mana Bai Xiaon menghadapi krisis yang mematikan, dia benar-benar tidak dapat membantu. Chapter 355. Bai Xiaon merasakan benjolan terbentuk di tenggorokannya. Jangan lakukan hal seperti ini lagi, oke? Katanya keras. Aku ayahmu. Apakah anak-anak seharusnya melindungi ayah mereka? Tidak. Aku seharusnya melindungi kamu. Tunggu sampai aku tua dan lemah, maka kamu dapat melindungi aku. Juga, jangan hilang waktu berikutnya saja. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, katakan sesuatu padaku terlebih dahulu. Mata berkilauan, Bruiser menyenggol Bai Xiaon dengan kepalanya, lalu jatuh, berguling ke belakang, dan menjulurkan lidahnya. Dia tampak sangat menawan, menyebabkan perasaan hangat di dalam Bai Xiaon tumbuh lebih kuat. Menjangkau, ia mengirim beberapa aura surga Dao Gold Core-nya ke Bruiser, meluruskan lorongkinya. Bruiser bersenandung puas, dan bahkan meraih kepalanya dan menjilat wajah Bai Xiaon. Setelah menyembuhkan luka dalam tubuh Bruiser, Bai Xiaon melihat luka di tubuhnya, lalu menghasilkan pil obat dalam jumlah besar untuk dikonsumsi. Masing-masing dan setiap pil itu bisa dijual dengan beberapa batu roh, tetapi ketika sampai pada Bruiser, Bai Xiaon sama sekali tidak pelit. Hal utama yang dia khawatirkan adalah memastikan bahwa cedera Bruiser tidak memburuk. Setelah meminum pil obat, Bruiser memamerkan giginya dengan senyum manis. Pada saat ini, Bruiser dan Bai Xiaon sangat mirip keluarga. Bai Xiaon melanjutkan untuk memarahi Bruiser sedikit lagi, dan Bruiser mengibas-ngibaskan ekornya dan terus menggosok terhadap Bai Xiaon. Akhirnya, Bai Xiaon tidak tega menegurnya lagi. Setelah mereka kembali ke gua abadi, luka Bruiser terus memudar, dan aura terobosan padanya semakin kuat. Bai Xiaon bisa mengatakan bahwa Bruiser pasti akan menerobos formasi inti. Formasi inti adalah sangat penting untuk binatang pertempuran. Meskipun binatang buas, kesengsaraan tidak menyukai para pembudidaya, mereka masih berbahaya. Lebih jauh lagi, Bruiser adalah raja binatang buas, jadi kesengsaraannya akan berbeda dari binatang buas pertempuran biasa. Khawatir, Bai Xiaon pergi mencari penasihat Zheng Yuandong. Bagaimanapun, Bruiser sangat penting bagi sekte penangkal sungai secara keseluruhan, dan terutama divisi Stream Roh. Zheng Yuandong segera mengeluarkan dekret dharmik, yang mengidentifikasi puncak Gunung River Defiance sebagai lokasi di mana Bruiser akan berusaha untuk masuk ke formasi inti. Sejumlah besar formasi mantra didirikan, dan pekerjaan sedang berlangsung untuk mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi di lokasi itu. Selain itu, sejumlah besar pembudidaya formasi inti dipanggil untuk berdiri sebagai pelindung Dharma. Bahkan Patriark Li Zimo, atas permintaan Bai Xiaon, mengakhiri sesi meditasi terpencilnya untuk juga berdiri sebagai pelindung Dharma. Bai Xiaon melakukan kunjungan ke 3 divisi lainnya juga, dan sebagai hasilnya, mereka semua menawarkan bantuan.
Divisi aliran darah menyediakan beberapa harta berharga yang dirancang untuk mengatasi kesengsaraan, dan divisi aliran pil KB menugaskan lebih dari 1.000 murid untuk meramu pil. Adapun divisi stream mendalam, mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk membuat formasi mantra khusus di puncak gunung. Kekuatan keempat divisi telah dipanggil untuk acara khusus pembentukan inti ini. Itu sudah cukup untuk membuat murid biasa manapun iri. Tentu saja, beberapa di antaranya ada hubungannya dengan Bruiser menjadi Raja Binatang Buas, tetapi lebih dari itu karena status Bai Xiaon. 7 hari kemudian, ketika Bruiser benar-benar sembuh, dan aura terobosan yang akan datang kuat, suara gemuruh bergema keluar dari puncak gunung River Defiance. Langit dan bumi bergetar, dan awan menyatu, bersama dengan gemuruh yang hebat dan menggelegar. Bruiser mengambil tempat di altar di puncak gunung, melemparkan kepalanya kembali dan meraung ke langit, raungan yang tampaknya mampu menembus awan. Para pembudidaya sekte penangkal sungai terguncang, dan beberapa orang terbang untuk melihat apa yang terjadi. Bruiser mencapai formasi inti. Formasi inti Beast King sangat mengesankan. Raja-raja binatang cukup langka, dan Bruiser seperti raja binatang buas di antara raja-raja binatang. Tentu saja ini akan menjadi luar biasa. Ketika diskusi berlangsung, binatang-binatang perang di divisi Spirit Stream mulai melolong untuk mendukung Bruiser. Naga tinta Heavenhorn muncul, memandang ke langit, lalu ke arah Bruiser, gugup dan antisipasi bersinar di matanya. Bai Xiaon berdiri di sebelah Bruiser, matanya berbinar. Tentu saja, dia berdiri sebagai pelindung dharma utama Bruiser. Tiba-tiba, awan menyatu, dan sebuah petir hitam muncul, yang segera mulai turun menuju altar di Mount River Defiance. Mengaum, Bruiser meluncur ke udara, menolak untuk mendapatkan bantuan dari formasi mantra atau pelindung dharma formasi inti di sekitarnya. Saat dia mendekat, dia dengan kejam menepuk baut petir. Ledakan. Langit dan bumi bergetar ketika baut kilat hancur menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani ke segala arah. Bruiser melolong kegirangan, berbalik untuk memandang Bai Xiaon dengan bangga sebelum melihat kembali ke langit. Menanggapi perilaku sombong Bruiser, Bai Xiaon berdeham. Lagi pula, hampir seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Di dalam, kecemasannya meningkat. Tetap fokus, serunya. Jika semuanya tidak terkendali, kembalilah ke sini. Jangan khawatir, itu tidak akan kehilangan muka. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kata-kata itu keluar dari mulutnya, sambaran petir kedua mulai jatuh. Bahkan ketika Bruiser menabraknya, menghancurkannya, sambaran petir ketiga muncul, kemudian yang keempat dan kelima. Masing-masing baut kilat lebih besar dari yang sebelumnya, dan mereka turun ke Bruiser dengan kecepatan luar biasa. Dengan gemetar, Bruiser meraung dan terus menghadapi mereka secara langsung. Baut petir ketiga mengirim Bruiser jatuh kembali ke tanah, tempat ia mendarat di dalam formasi mantra. Tepat ketika Bai Xiaon akan bergegas ke depan untuk membantu, Bruiser melahap beberapa pil obat yang telah ditempatkan di dekatnya. Dengan mata merah menyala, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan raungan yang mengamuk, lalu melesat kembali ke udara, meluncur dengan kecepatan luar biasa, seberkas cahaya yang dikelilingi oleh nyala api violet yang mengejutkan. Kemudian, secara mengejutkan, dia benar-benar menghantam awan tribulation di atas. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, Bruiser tampak lebih gila daripada dirinya sendiri. Bahkan Patriark Li Zimo terkejut melihat apa yang terjadi, dan para pembudidaya formasi inti yang mengapitnya di udara juga dikejutkan oleh keberanian Bruiser. Murid-murid dari 4 divisi lain yang mengamati acara itu berteriak kaget. Ini luar biasa. Surga. Apakah Bruiser akan menghancurkan awan tribulation? Bahkan ketika suara mereka naik, awan-awan muncul sebagai petir ke-7, ke-8, dan ke-9 mulai membangun kekuatan. Kemudian, terengah-engah terdengar sebagai Bruiser lagi menabrak lapisan awan. Rumble. Awan runtuh, dan 3 baut tribulation lightning meledak, mengirimkan gelombang kejut yang kuat yang membuat semua penonton tercengang. Di tengah awan yang runtuh, Bruiser dengan cepat tumbuh dalam ukuran sampai dia panjangnya 600 meter. Lautan api ungu mengelilingi kakinya saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Ketika seruannya menggema, ia terus tumbuh lebih besar, tubuhnya memancarkan energi surga dan bumi yang kuat. Seolah-olah dia mengalami semacam baptisan, dan sebagai hasilnya, aura menyebar darinya yang sejenisnya adalah subjek yang sangat dihormati. Itu adalah aura Raja Binatang Buas. Itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai semua hati bergetar dalam menanggapi. Adapun Bai Xiaon, kegembiraannya terus meningkat.
Saat aura Raja Binatang Buas mengamuk, dan energi surga dan bumi bertemu, sebuah kor berwarna ungu terlihat terbentuk di atas Bruiser. Itu memancarkan cahaya gemilang, mengirimkan aura obat yang membuat semua orang di daerah merasa segar dan berenergi. Advertisements. Bai Xiaon semakin gugup. 7 hari sebelumnya, dia telah berkonsultasi dengan catatan-catatan kuno, serta Patriark Li Zimo, dan datang untuk menemukan bahwa pertempuran Beast Core Formation biasanya tidak melibatkan Tribulation Lightning. Itu hanya datang dengan kesengsaraan Raja Binatang Buas. Setelah kesengsaraan, petir adalah ketika langit dan bumi membentuk inti, yang kemudian akan dikonsumsi Bruiser. Itu sebenarnya bagian paling berbahaya dari proses itu. Karena aura Raja Binatang Buas membentuk inti alami langit dan bumi, itu dapat digunakan oleh pembudidaya atau binatang buas lainnya untuk berbagai tujuan. Apakah itu bagi para pembudidaya untuk meramu obat-obatan roh, atau untuk binatang buas lainnya untuk digunakan sebagai inti kedua, itu adalah sesuatu yang secara intrinsik menarik bagi banyak orang. Bahkan, jika binatang buas lain berhasil merebutnya, mereka bisa menyaring darah mereka sendiri dan mendapatkan kesempatan untuk naik ke tingkat Raja Binatang Buas. Bahkan ketika Bai Xiaon memandang dengan gugup, dan Violet Core beberapa saat lagi dari kondensasi sepenuhnya, tangisan bergema yang bisa mengguncang surga dan bumi. Tampaknya mampu menembus logam, menusuk langsung ke hati dan pikiran. Di kejauhan, seekor ular terbang bisa terlihat, sepenuhnya 3.000 meter. Itu melesat di udara menuju Violet Core milik Bruiser, matanya memancarkan cahaya menyeramkan. Yang mengejutkan, ular ini memiliki aura yang mirip dengan Bruiser. Ular terbang ini adalah Raja Binatang Buas lainnya. Chapter 356. Ular terbang itu panjangnya sekitar 3.000 meter dan tebal 30 meter. Itu hampir terlihat seperti naga banjir yang bertentangan dengan seekor ular, terutama mengingat bahwa ia memiliki 2 tanduk panjang, melengkung, dan cakar 3 cakar. Sisiknya memantulkan sinar matahari yang menyilaukan, dan jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan mendeteksi udara suci ke sana. Aura Raja Binatang yang berkeliaran darinya membuatnya tampak seperti raja dari semua binatang, dan menyebabkan semua binatang perang sekte penentang sungai bergetar. Tekanan yang membebani darah mereka membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada dari mereka yang berani berpikir untuk melawan ular besar itu. Satu-satunya pengecualian adalah naga tinta Heavenhorn, yang sisiknya berdiri di ujung saat melolong menantang. Langit dan bumi menjadi redup, dan angin besar berhembus. Di bawah, para pembudidaya sekte penentang sungai benar-benar heran dan mulai berteriak kaget. Itu Raja Binatang Buas yang lain. Di dunia kultivasi Lower Reaches, raja-raja binatang jarang terjadi, dan hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk melihat satupun makhluk hidup di seluruh kehidupan mereka. Kelahiran Bruiser tidak terduga dan cukup kebetulan. Di Middle Reaches, raja-raja binatang juga jarang. Namun, mengingat seberapa luas wilayah yang dijangkau oleh Middle Reach, mereka bukan tidak mungkin ditemukan. Bahkan, beberapa di antaranya berkeliaran di kedalaman gunung dan hutan. Pada saat Raja Binatang Terbang Ular muncul, wajah Li Zimo berkedip, dan dia bangkit, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Aura Naschen Soul-nya meletus, dan dia menjentikkan lengan bajunya, mengirimkan angin kencang yang kuat melesat ke arah ular terbang. Di belakangnya, Bruiser melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, menyebabkan aura Raja Binatang Buasnya melonjak, hampir seolah-olah dia ingin mengalahkan ular terbang itu. Namun, sudah jelas bahwa apakah itu dalam hal aura atau basis budidaya, ular terbang jauh melampaui Bruiser. Bruiser seperti bayi, dan ular terbang itu seperti orang dewasa. Di belakang Li Zimo dan Bruiser, ada aura lain yang bergemuruh, yang berubah menjadi seberkas ki berwarna darah yang melonjak ke awan. Itu Bai Xiaon. Pilar itu terbentuk dari kekuatan ki dan darah Bai Xiaon, dan karena basis budidaya inti emas surga Dao, itu bahkan diwarnai dengan cahaya keemasan. Beraninya kamu! Teriak Bai Xiaon, matanya merah. Terbang ke udara, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, mengirim cahaya hitam terbang keluar dari tasnya memegang. Itu tidak lain adalah tanduk naga renegade, yang menembak ke arah ular terbang, didorong oleh kekuatan penuh dari basis budidaya Bai Xiaon. Pada saat yang sama, ia membuka mata ketiganya, menyebabkan cahaya ungu tumpah ke makhluk itu. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat badai Li Zimo memangsa ular terbang. Beberapa saat kemudian, Renegade Dragon Horn milik Bai Xiaon juga mendekat, penuh dengan aura surga Dao. Mata ular terbang melebar, dan dengan cepat melingkar, tampaknya hanya mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya untuk mempertahankan diri.
Gemuruh yang luar biasa bergema saat badai itu runtuh, dan tanduk naga renegade dikirim berputar ke samping. Pada saat yang sama, ular terbang didorong mundur 300 meter penuh. Bruiser mengeluarkan deru amarah yang lain, berbalik untuk memelototi ular terbang itu dengan ekspresi sangat ganas. Namun, ia juga memiliki keraguan, dia saat ini berada di titik kritis ketika Violet Core-nya terus terbentuk. Ular terbang itu adalah ancaman besar, dan membuat Bruiser sangat gelisah. Pada saat itu, sesosok kecil tiba-tiba muncul di sebelahnya, mengulurkan tangan, dan meletakkan tangan di sisinya. Bruiser saat ini tingginya 300 meter, sehingga angka itu sangat kecil dibandingkan. Namun, tangan yang mengulurkan tangannya tampak cukup kuat untuk mengguncang gunung, dan segera setelah menyentuh dia, semua kegelisahan dan kegugupannya lenyap. Angka itu tak lain adalah Bai Xiaon. Fokus pada formasi inti kamu, katanya. Aku akan mengurus semuanya. Saat dia berbicara, pandangannya jatuh pada ular terbang serakah yang agak jauh. Beberapa saat kemudian, Li Zimo muncul di sebelah Bai Xiaon, dan pelindung Dharma formasi inti terbang ke udara juga. Pada saat yang sama, formasi mantra divisi Stream mendalam meledak dengan kekuatan, mewujudkan 9 pedang besar yang segera terkunci pada ular terbang. Mata dingin ular terbang itu melebar. Itu adalah Raja Binatang Buas, dan di tingkat jiwa baru lahir pada saat itu. Namun, ini adalah sekte penangkal sungai, salah satu dari 4 sekte besar capai tengah, dan ular terbang tidak akan dengan sengaja memprovokasi mereka kecuali itu benar-benar diperlukan. Formasi inti Bruiser begitu memikat sehingga hanya mengikuti perasaannya dan mencoba meraih inti violet. Dengan inti binatang buas Bruiser, terobosan dari Naschen Soul ke Deva Realm akan jauh lebih mungkin. Para pembudidaya sekte penangkal sungai sama-sama curiga terhadap ular. Bahkan Li Zimo tidak ingin berurusan dengan Raja Binatang Buas yang sudah berkembang sepenuhnya kecuali benar-benar diperlukan. Raja Binatang Buas mampu memanggil binatang buas yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung demi mereka, dan jika itu terjadi, itu akan membuat sekte penentang sungai dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kedua belah pihak berada di jalan buntu ketika mereka saling memandang. Namun, saat itulah bahkan lebih banyak aliran rasa ilahi Naschen Soul terbang keluar dan mengunci ular terbang. Meskipun sekte penangkal sungai tidak ingin kusut dengan Raja Binatang Buas, jika itu benar-benar berusaha untuk menyerang sekte, maka mereka tidak akan menahan diri dalam pertempuran. Mereka akan membunuh binatang buas itu berapapun biayanya. Mata Li Zimo menyipit, dan dia mulai berbicara dengan suara sedingin es. Mengingat kamu sudah berlatih kultivasi sampai ke levelmu saat ini, Yang Mulia, itu hanya pantas untuk memanggilmu sebagai rekan Daois. Hari ini, binatang pertempuran juara River Dev Ying Sekte sedang melangkah ke Core Formation. Untuk mencegah kesalahpahaman, rekan Daois, bisakah kamu pergi? Mata ular itu berkilauan menantang, dan itu menatap Bruiser. Pada saat itu, Violet Core di atas Bruiser bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aroma aneh terus mengepul ke segala arah saat Violet Core terbentuk. Pada saat itu, mata Bruiser bersinar dengan kegembiraan yang intens ketika dia menyaksikan Violet Core menembak ke arah mulutnya yang terbuka. Tepat ketika dia hendak menelannya, udara di sebelahnya terdistorsi dan sebuah tangan meraih untuk mengambil Violet Core. Semua orang terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Adapun Bai Xiaon, matanya benar-benar merah, dan tangisan kemarahan keluar dari bibirnya saat dia tanpa ragu melepaskan serangan kepalan ke tangan yang terulur. Pada saat yang sama, 3 dengusan dingin bergema dari Mount River Deviance, dan Master Godwin, Frigid Sek, dan Patriarch Crimson Soul langsung berteleportasi. Anehnya, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda baru-baru ini dalam meditasi terpencil, rupanya, mereka benar-benar mengawasi jalannya acara sepanjang waktu. Begitu mereka muncul, mereka mengelilingi tangan dan melepaskan kemampuan ilahi yang kuat. Master Godwin berbicara, suaranya serak dan bergema dengan niat membunuh. Kamu sudah mengawasi sekte penentang sungai untuk beberapa waktu sekarang, bukan, Yang Mulia? Apa kamu benar-benar berpikir kami tidak akan bisa berurusan denganmu? Serangan 3 patriark menyebabkan raungan yang memekakkan telinga memenuhi udara. Tangan itu hancur berkeping-keping, dan Violet Core terus ke bawah menuju Bruiser. Namun, pada saat yang sama, tawa terdengar di awan ketika 3 sinar cahaya tiba-tiba jatuh. Di dalam berkas cahaya itu ada sosok yang tidak jelas, yang semuanya bergerak dengan kecepatan kilat menuju Violet Core. Aku awalnya mengira beberapa harta unik telah muncul. Aku tidak percaya itu sebenarnya adalah Violet Core dari Raja Binatang Buas. Tawa yang aneh bergema dari dalam semua sinar cahaya. Namun, pada saat itulah formasi mantra bergemuruh, dan pedang besar muncul yang menebas menuju sinar cahaya yang masuk.
Selanjutnya, bahkan lebih banyak patriark sekte yang menentang sungai muncul. Semua orang mengira mereka sedang dalam meditasi terpencil. Namun, sama seperti Guru Godwin dan yang lainnya yang baru saja muncul, itu jelas bukan masalahnya. Mata ular terbang berkilauan karena sekali lagi melesat ke arah Bruiser. Pada saat ini, Bai Xiaon mengerti apa yang terjadi. Selama bulan-bulan terakhir, segala sesuatu di sekte itu tampak damai, tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak entitas tersembunyi telah menyusup dan memata-matai mereka. Upaya Bruiser di Core Formation adalah situasi unik yang membuat mereka semua bersembunyi. Para patriark sama sekali tidak dalam meditasi terpencil, dan sebenarnya berharap ini terjadi. Para patriark bersedia mengambil keuntungan dari Bruiser untuk tujuan mereka, tetapi bagi Bai Xiaon, dia terlalu penting. Bahkan jika sekte benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi, dia terlalu cemas untuk mengambil risiko. Mata merah, dia mengeluarkan raungan kemarahan saat dia menembak ke arah leluhur darah. Chapter 357. Perkelahian kacau terjadi. Setelah penggarap Nas Chen Sol dari sekte penantang sungai muncul, bahkan lebih banyak bayangan muncul untuk bergabung dengan perjuangan. Semua tokoh itu telah menyembunyikan aura mereka untuk mencegah sekte penangkal sungai mengidentifikasi mereka. Selain itu bukan hanya satu kelompok orang, ada 4 kelompok. Bahkan ketika pertempuran pecah, mata leluhur darah terbuka, mengungkapkan tatapan marah Bai Xiaon. Bruiser adalah putranya, dan sebagai seorang ayah, ia gira melihat orang-orang menggertaknya. Dia tidak tahan kalau orang mencoba mencuri Violet Core milik Bruiser. Persetan sih, dia meraung melalui mulut leluhur darah. Suara gemuruh bergema ke langit tertinggi saat tangan kanan leluhur darah mengepal menjadi tinju dan melepaskan serangan tinju. Serangan tinju itu didukung oleh keseluruhan basis kultivasi Bai Xiaon. Heavendow Gold Core-nya bergabung dengan unding Heavenly King Core-nya untuk melepaskan kekuatan ledakan. Tinju besar dari leluhur darah itu seperti seluruh benua bergemuruh di udara, menyebabkan langit hancur dan mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar keluar. Wajah para penyusup jatuh, dan mereka bergegas keluar dari jalan. Mereka yang terlalu lambat segera mulai batuk darah. Adapun ular terbang, tinju memukulnya secara langsung, dan menjerit saat terbang mundur. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Semua orang menatap leluhur darah yang sangat besar. Keterkejutan yang tertulis di wajah mereka ketika mereka mencoba untuk menentukan apakah itu bahkan memiliki kelemahan. Master Godwin dan Frigid Sek bertukar pandangan. Awalnya, mereka bermaksud membiarkan pertempuran berlangsung sedikit lebih lama dengan harapan memikat lebih banyak penyusup. Namun, sekarang Bai Xiaon telah mengendalikan leluhur darah, mereka tahu bahwa menunda hal-hal lebih lanjut dapat membuatnya marah. Setelah beberapa saat, mereka saling mengangguk. Saatnya untuk mengakhiri, gumam Frigid Sek. Bahkan mereka yang belum menunjukkan wajah mereka akan terlalu takut untuk bergerak setelah apa yang telah mereka lihat. Dia melambaikan tangannya, dan matahari hitam muncul di langit, untuk bergabung beberapa saat kemudian oleh putih matahari. Kedua matahari tumpang tindih, seperti halnya dua gagak di dalam matahari. Burung gagak yang baru terbentuk itu kemudian membuka matanya dan mengeluarkan teriakan memekakkan telinga. Lalu, gagak terbang keluar. Pada saat yang sama, tertawa terbahak-bahak bisa terdengar ketika orang-orangan sawah keluar dari udara tipis. The Heavenhorn Sword juga muncul, terbang menuju Frigid Sek dalam seberkas cahaya keemasan. Hal-hal belum berakhir. Meskipun formasi mantra yang telah diatur tampak seperti mereka disadap, mereka tiba-tiba berkilauan dengan cahaya yang cemerlang, dan mulai bersinar 3 kali seterang sebelumnya. 3 pedang bercahaya besar muncul, yang mulai menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Langit dan bumi bergetar hebat ketika semua penyusup melarikan diri demi kehidupan mereka. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa melangkah jauh. The Heavenhorn Sword memotong salah satu dari mereka menjadi 2, dan orang-orangan sawah terkekeh muncul di depan yang lain dan mulai mengulitinya hidup-hidup. Beberapa saat kemudian, korban diturunkan menjadi proyeksi, tetapi pemandangan orang-orangan sawah yang menyerang masih mengerikan. Cahaya dari matahari hitam dan putih membuat mustahil bagi penyusup manapun untuk bersembunyi, dan gagak hitam dan putih melanjutkan untuk membantai mereka. Namun, tidak ada yang sangat mengesankan jika dibandingkan dengan 3 pedang bercahaya yang diciptakan oleh formasi mantra. Mereka dengan cepat memecah menjadi 3 jaring, masing-masing terdiri dari 100.000 pedang, yang berlanjut untuk memotong musuh mereka berkeping-keping. Ular terbang itu tampaknya berada di ambang pelarian, tetapi Li Zimo mendengus dingin dan mengejarnya. Dari kejauhan, sekte penangkal sungai dibuat untuk pemandangan spektakuler. Itu hampir seperti bunga pedang bermekaran di atasnya. Anehnya, banyak dari orang yang meninggal tidak menumpahkan darah, dan ketika mayat mereka jatuh ke tanah, mereka menghilang begitu saja. Hanya sekelompok kecil tubuh yang tersisa. Jelas,
Mereka yang tidak meninggalkan mayat tidak ada di sana sebagai diri mereka yang sebenarnya, tetapi datang dalam bentuk klon. Bagi mereka, kehilangan klon seperti itu akan sedikit menyia-nyiakan, tetapi tidak akan benar-benar melukai mereka. Ketika klon menghilang dan bunga pedang mulai memudar, Violet Core dengan aman memasuki mulut Bruiser. Dia menelannya, dan hampir seketika, auranya mulai naik. Di dalam leluhur darah, wajah Bai Xiaon pucat, dan dia tampak benar-benar kelelahan. Bahkan dengan core ganda, itu adalah hal yang menguras energi untuk mengendalikan leluhur darah. Saat dia melihat ke arah para leluhur, permusuhan dalam pandangannya terlihat jelas. Para leluhur saling bertukar pandang dengan canggung. Yang benar adalah bahwa formasi inti Bruiser tidak menjadi bagian dari rencana jangka panjang mereka. Mereka pada awalnya bermaksud menggunakan metode lain untuk menarik keluar penyusup. Meski begitu, mereka khawatir Bai Xiaon akan mengambil hal-hal dengan cara yang salah, sehingga Frigid Sect tampaknya menawarkan penjelasan lengkap. Pada akhirnya, Bai Xiaon mendengus dingin dan membuat banyak tuntutan atas nama Bruiser sebelum setuju untuk membiarkan masalah ini hilang. Vogeis tua itu, gerutunya pada dirinya sendiri. Mereka semua rubah tua yang lihai. Kemudian ketika dia melihat bagaimana energi Bruiser terus meningkat semakin tinggi, dia terbungkus dalam kegembiraan dan memutuskan untuk memaafkan mereka untuk saat ini. Raja-raja binatang perlu beristirahat dan memulihkan diri setelah mencapai formasi inti, dan para patriark sendiri menawarkan diri untuk berdiri sebagai pelindung dharma bagi Bruiser selama masa itu. Bai Xiaon bergabung dengan mereka, duduk di sana bersila sambil menunggu Bruiser pulih sepenuhnya. Namun, menunggu sangat membosankan. Segera dia mulai berpikir tentang bayi perempuan yang adalah roh sejati, dan pil penangkal sungai. Seiring berlalunya waktu, ia menjadi sibuk merenungkan masalah cara meramu pil. Aku tidak akan bisa meramu pil di dalam diriku. Itu hanya akan berhasil jika aku memiliki banyak kekuatan hidup, yang aku tidak. Meskipun meramu itu di luar tubuh itu mungkin, itu akan terlalu sulit. Dia mengerutkan kening dalam ketakutan. Memiliki setetes darah dari roh sejati seharusnya membuatnya sedikit lebih mudah, tapi aku masih tidak berpikir aku memiliki cukup keterampilan dalam dao obat untuk berhasil. Bai Xiaon merasa cukup sedih. Sungguh menyedihkan mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi tidak bisa melakukannya. Hal paling sederhana adalah membuat di dalam diriku sendiri. Tapi aku kekurangan kekuatan hidup. Kekuatan hidup, hei, tunggu sebentar. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia melihat tasnya yang dipegang. Kura-kura kecil adalah peninggalan yang tidak dapat rusak selamanya. Kekuatan hidupnya seharusnya cukup, bukan? Saat Bai Xiaon mempertimbangkan semua hal ini, kegembiraannya tumbuh. Namun, dia tidak berani menyuarakan ide-idenya, jangan sampai kura-kura kecil itu menangkapnya. Kura-kura kecil itu terlalu berbahaya. Aku harus memikirkan cara untuk membuatnya rela memberi aku kekuatan hidup. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit kepala setiap kali dia mengenang masa lalu yang indah ketika kura-kura kecil itu tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, jantungnya berdebar. Tidak sadar. Sebuah sinar licik muncul di matanya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah meramu obat mematikan yang kuat. Dini hari 7 hari kemudian, Bruiser tiba-tiba membuka matanya dan menjerit panjang. Saat dia melakukannya, cahaya violet meledak di sekelilingnya, dan fluktuasi formasi inti berkobar. Pada saat yang sama, semua binatang pertempuran lainnya di sekte penangkal sungai mulai melolong. Setelah menyelesaikan tugas mereka untuk berdiri sebagai pelindung dharma, para patriarki pergi dengan senyum di wajah mereka. Bruiser bersemangat tinggi. Meskipun dia menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan Bai Xiaon, dia akhirnya bosan dan berlari untuk bersenang-senang. Namun, kali ini, dia tidak meninggalkan sekte penangkal sungai. Sebagai gantinya, dia menghabiskan waktunya dengan binatang-binatang perang lainnya, serta para murid perempuan yang dia sukai. Bai Xiaon membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Pada saat ini, dia hampir sepenuhnya fokus pada meramu obat konya. Oleh karena itu, dia tetap berada di guanya yang abadi, secara mental meninjau formula obat yang tak terhitung jumlahnya yang ada di pikirannya. Waktu berlalu. 2 bulan berlalu. Bai Xiaon telah membuat rencana, dan membuat perbaikan konstan pada formula obat baru. Pada beberapa kesempatan, kura-kura kecil itu mengeluarkan kepalanya dari tas untuk melihat Bai Xiaon. Dia bukan pembaca pikiran, jadi dia tidak punya cara untuk menentukan apa sebenarnya yang dipikirkan Bai Xiaon. Namun, tatapan gila di matanya meninggalkan kura-kura kecil itu dengan perasaan buruk. Tentu saja, Bai Xiaon tidak menyerah pada kultivasi. Selain merenungkan formula obat secara mental, ia terus bekerja dengan otot kematian dan sekolah akan Evolving Frigid School.
Suatu pagi subuh, dia akhirnya menyelesaikan pekerjaan mentalnya dengan formula obat. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah batu giok yang tergelincir di tasnya sedang bergetar. Setelah memproduksinya, dia mendengar suara Frigid Sek berbicara di benaknya. Xiaon, datanglah ke aula besar di Gunung River Deviance. 3 sekte besar lainnya dari jangkauan tengah telah datang untuk berkunjung. Bai Xiaon agak terkejut. Dalam diskusi baru-baru ini dengan para leluhur, dia diberitahu bahwa menurut spekulasi, beberapa orang yang telah menyusup ke sekte itu adalah para pembudidaya jahat, tetapi yang lain datang dari 3 sekte. Bagaimanapun, sekte penangkal sungai adalah pendatang baru, dan 3 sekte lainnya pasti akan merasakannya. Mempertimbangkan bagaimana segala sesuatunya telah terjadi, Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika dia berdiri. Setelah mengenakan jubah patriark juniornya, dia memasang ekspresi dingin di wajahnya dan menuju ke aula besar. Di sepanjang jalan, dia melihat penggarap lainnya dari sekte penangkal sungai melihat ke arah aula besar, ekspresi suram di wajah mereka. Dengan mata berkedip-kedip, Bai Xiaon bergegas sampai dia melihat 3 kelompok pembudidaya, yang semuanya mengenakan ekspresi jijik ketika mereka mencoba untuk mengusir para murid sekte pembela sungai yang menjaga pintu masuk aula besar. Chapter 358. Setiap kelompok memiliki sekitar selusin orang di dalamnya, termasuk pembentukan inti dan pembudidaya yayasan, dan mereka semua mengenakan jubah Taois yang berbeda. Kelompok pertama memiliki jubah hitam yang dihiasi dengan gambar bulan darah, dan memancarkan aura yang sangat mematikan. Mereka menyeringai di wajah mereka, dan tatapan dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Kelompok lain mengenakan pakaian yang didekorasi dengan langit berbintang. Mereka semua sangat menarik, dan penghinaan di mata mereka yang berkilau tidak mungkin lebih jelas. Kelompok terakhir mengenakan jubah Taois yang hitam dan putih. Kelompok itu berisi pembudidaya laki-laki dan perempuan, dan memancarkan perasaan yang membuat mereka tampak seolah-olah mereka telah melampaui dunia fana. Terlepas dari udara yang tinggi itu, mereka juga tampak sangat menghina. Bai Xiaon telah membaca perkenalan tentang 3 sekte lainnya, dan bisa langsung tahu dari mana mereka berasal. Kelompok yang mengenakan desain langit berbintang berasal dari Starry River Chord. Orang-orang dengan aura pembunuh berasal dari pengadilan sungai polaritas jahat. Adapun mereka yang mengenakan jubah Daois hitam dan putih, mereka berasal dari sekte yang paling kuat, pengadilan sungai Dao. Para murid dari ketiga sekte ini berdiri tepat di depan aula besar, mencegah siapapun masuk. Mereka adalah tamu, tetapi mereka bertindak seperti tuan rumah. Mereka bahkan mengusir para murid sekte penentang sungai yang telah ditugaskan untuk tugas jaga. Tepat di atas di langit, seekor kadal besar berwarna hitam pekat dapat terlihat, dan ketika ia berkenan untuk melihat ke bawah, tatapannya sedingin es. Bahkan sepertinya ingin memakan murid-murid sekte penangkal sungai. Beberapa jarak jauhnya dari kadal adalah kapal perang yang sangat besar, panjangnya 3.000 meter, dan benar-benar berwarna perak. Itu memantulkan sinar matahari dengan cara yang mempesona, dan berdenyut dengan kekuatan yang menakutkan. Di arah lain adalah meteor raksasa, sepenuhnya 3.000 meter dan dikelilingi oleh lautan api yang membakar. Panas yang memancar dari meteor sedemikian rupa sehingga banyak tanaman dan pohon di bawah mulai layu. Bahkan ketika Bai Xiaon mendekat, seorang pembudidaya parubaya dari pengadilan Sungai Starry mendorong salah satu murid yayasan pendirian dari sekte penentang sungai, menyebabkannya terhuyung mundur sejauh 30 meter. Mundur, kata pembudidaya Starry River Chord. Tidak ada yang diizinkan di sini. Mencibir, dia berbalik dan mulai mengobrol dengan sesama murid sekte. Ini benar-benar sekte kecil. Aku tidak percaya mereka memiliki sampah seperti ini menjaga aula besar. Kawan-kawannya mencibir, dan para murid dari 2 sekte lainnya tampak bahkan lebih menghina daripada sebelumnya. Para murid sekte yang menentang sungai sangat marah, tetapi berhasil menahan amarah mereka. Mereka tahu betul bahwa sekte penangkal sungai baru saja memasuki capai tengah, dan tidak memiliki posisi yang sangat stabil. Menimbang bahwa ketiga sekte lainnya baru saja tiba untuk kunjungan resmi mereka, dan para patriark semuanya berada di aula besar mengadakan pertemuan, setiap konflik yang pecah dapat memiliki konsekuensi yang sangat negatif. Di sisi lain, jelas bahwa para murid dari sekte lain berusaha untuk memprovokasi konflik. Namun, ketika mereka menyadari bahwa murid-murid sekte penentang sungai tidak menerima umpan, wajah mereka menjadi semakin suram. Meskipun begitu, tidak ada dari mereka yang bergerak agresif. Ketika para murid dari ketiga sekte saling bertukar pandang ragu-ragu, para pemimpin di antara masing-masing kelompok mulai berbicara dengan keras. Aku mendengar ada banyak yang diproklamirkan sebagai terpilih di Sungai Deving Sekte. Di mana Bai Xiaon? Bagaimana dengan Song Kue, Ghost Fang, Nine Slash, Shang Guantianyo, dan Chen Manyao? Di mana mereka?
Para Master Daois jiwa-jiwa sedang mengadakan pertemuan di aula besar, dan kami juniors terjebak di sini, bosan keluar dari pikiran kita. Mengapa sekte penantang sungai yang dipilih keluar untuk menunjukkan barang-barang mereka? Murid-murid lain dalam 3 kelompok tahu apa yang pemimpin mereka ingin mereka lakukan. Seorang pria muda keluar dari kerumunan dari pengadilan sungai polaritas, dan setiap langkah yang dia ambil menyebabkan suara-suara pecah memenuhi udara. Jelas, dia memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Melihat sekeliling, dia tertawa keras dan kemudian berkata, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Digong, dan aku di Yayasan Pendirian Akhir. Rekan-rekan Taois dari sekte penangkal sungai, silakan maju dan berikan aku beberapa tips kultivasi. Dia bukan satu-satunya yang berjalan ke tempat terbuka. Penggarap muncul dari 2 sekte lain juga, untuk membuat ejekan serupa. Serius? Salah satu dari mereka berkata, tidak ada yang dari sekte penentang sungai yang megah akan berani bertukar petunjuk denganku. Sekte macam apa ini? Para murid sekte yang menentang sungai terengah-engah. Beberapa saat kemudian, salah satu murid Yayasan Pendirian dari divisi Stream Mendalam menuduh Digong. 2 murid lagi mulai menyerbu ke penggarap dari 2 sekte lainnya. Dapatkan pantatmu kembali. Digong berkata, tertawa. Menanamkan kaki kanannya ke tanah, dia menendang, memutar kakinya di udara. Namun, tanpa diduga, ini bukan tendangan yang ditenagai oleh tubuh kedagingannya. Sejumlah besar bilah angin muncul, yang melesat maju dalam serangan sihir berbahaya. Murid divisi arus besar melepaskan pedang terbang, tetapi yang mengejutkan, pedang itu melewati langsung di Digong. Pada saat dia menyadari bahwa apa yang dia lihat adalah bayangan, sudah terlambat, dan Digong tepat di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Digong melepaskan serangan tinju yang menabraknya. Namun, Digong belum selesai. Tertawa dengan niat membunuh yang kejam, dia bersiap untuk melepaskan serangan lain pada murid yang sama. Murid-murid sekitarnya dari sekte penentang sungai sangat marah, dan beberapa dari mereka terbang untuk mencoba menyelamatkan sesama murid mereka. Sementara itu, 2 murid lainnya yang terbang keluar untuk menantang sekte yang berkunjung sedang dipukul mundur. Selain itu, lawan mereka tampaknya memiliki mood membunuh yang sama dengan Digong. Ketika Bai Xiaon melihat peristiwa ini terjadi, amarah berkedip di matanya. Dalam sekejap, dia muncul di depan murid divisi Stream Mendalam, di mana dia berdiri di tempat. Ketika tinju Digong menghantamnya, itu bahkan tidak menggerakkan rambut di kepalanya. Kekuatan pukulan Digong diarahkan kembali ke arahnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ia jatuh ke belakang, ekspresi terkejut di wajahnya. Seorang pembudidaya inti formasi. Digong berteriak. Betapa tak tahu malu, sekte penangkal sungai. Kamu berani memiliki kultivator formasi inti melawan tahap pendirian yayasan. Bahkan ketika kata-katanya bergema, Bai Xiaon kabur lagi, menjadi serangkaian bayangan saat ia melesat maju untuk menyelamatkan 2 murid lainnya. Dia melakukan hal yang sama, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan yang dikirim terhadap mereka. Dia tidak terluka sama sekali, sedangkan para penyerang dari 2 sekte lainnya dikirim jatuh ke belakang, batuk darah dan berteriak dengan marah. Benar-benar tak tahu malu. Beraninya seorang kultivator formasi inti menyergap murid yayasan pendirian. Digong dan 2 murid lainnya benar-benar marah ketika mereka menatap Bai Xiaon dengan tatapan dingin. Bai Xiaon mengabur lagi, berakhir di depan para pembudidaya dari 3 sekte, tangan tergenggam di belakang dan dagu menempel. Memelototi mereka, dia berkata, jadi bagaimana jika aku menyerang beberapa penggarap yayasan pendirian? Aku sudah menyerang murid Ki kondensasi di masa lalu juga. Apakah itu tidak tahu malu? Selain itu, apakah kamu benar-benar melihat aku melakukan serangan? Kamu jelas memukul aku. Sepertinya aku yang tidak tahu malu. 3 pembangun Yayasan Foundation benar-benar memiliki keberanian untuk mengeroyok aku, seorang ahli formasi inti. Kamu orang akan berlebihan, kamu pengganggu. Jangan mendorong aku terlalu jauh. Ketika aku marah, aku menakuti diri aku sendiri. Para pembudidaya dari ketiga sekte menatap balik padanya dengan marah, berpikir kembali untuk mencoba mengingat apakah dia benar-benar telah membuat serangan atau tidak. Sementara itu, para murid dari sekte penangkal sungai lebih bersemangat dari sebelumnya, dan mulai memanggil salam. Junior Patriarch. Salam, Junior Patriarch. Salam, Junior Patriarch. Para pemimpin kelompok dari sekte lain langsung menyadari siapa yang berdiri di depan mereka, dan murid-murid mereka mengerut. Pada titik ini, seorang pria muda keluar dari Starry River Chord, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tersembunyi di tangannya adalah paku hitam. Dalam perkiraannya, jika dia bisa melumpuhkan Bai Xiaon di sini, mungkin ada beberapa konsekuensi negatif, tetapi secara keseluruhan, itu akan menjadi kemenangan besar. Sungguh lucu, katanya.
Jadi, kamu Bai Xiaon, ya? Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Chen Yunshan. Kenapa kita tidak bertukar poin tertentang? Bahkan ketika dia mulai berbicara, para pembudidaya formasi inti melangkah keluar dari antara para murid dari Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Namun, sebelum Chen Yunshan selesai berbicara, Bai Xiaon berteriak, "Jika kamu memaksaku untuk melakukan ini." Dengan itu, ia melemparkan pil obat ke arah Chen Yunshan. "Hah!" kata Chen Yunshan, rahangnya jatuh. Dia melambaikan lengan bajunya, tetapi itu tidak mencegah pil obat meledak, menyebabkan asap hitam keluar. Rekan-rekan muridnya juga kaget, dan melambaikan lengan baju mereka untuk membubarkan asap. Namun, ada beberapa sifat aneh pada asap yang membuatnya mustahil untuk dihilangkan, dan bahkan mulai meresap ke dalam kulit mereka. Tentu saja, segera setelah pil obat muncul, ekspresi aneh muncul di wajah murid-murid sekitarnya dari sekte penangkal sungai. Itu terutama berlaku bagi para murid dari divisi roh dan aliran darah. Mereka segera mulai mundur, menyeret para murid dari dua divisi lainnya dengan mereka. Dalam beberapa saat, mereka berada lebih dari 300 meter. Para pembudidaya Pengadilan Sungai Dao dan Pengadilan Sungai Polaritas terkejut, dan tidak bisa mengetahui mengapa Bai Xiaon baru saja mengeluarkan pil obat. Lebih jauh lagi, reaksi sekte penentang sungai sangat jelas, dan mereka secara tidak sadar mulai mundur juga. "Apa yang kamu lakukan, Bai Xiaon?" teriak Chen Yunshan dengan marah. Tepat ketika dia akan melangkah maju, matanya tiba-tiba berkedut. Secara bersamaan, salah satu rekannya di belakangnya tiba-tiba melolong, menerjang maju, dan memeluknya dari belakang. "Junior Sister Lee," serunya, aku akhirnya menemukanmu." Dalam sekejap mata, selusin pembudidaya dari Starry River Chord mulai menjadi gila. Salah satu pembudidaya yang terkena membentangkan tangannya lebar-lebar dan mulai berlari bolak-balik. Yang lain mulai marah-marah. Tiba-tiba yang lain mulai tersenyum lebar. Hanya murid formasi inti yang mampu mencegah efek dengan usaha keras. Aku terbang. Terbang, terbang menjauh. Tempat apa ini? Semuanya kembali. Aie. Hahaha. Aku akhirnya mencapai alam dewa. Mulai sekarang, aku tak tertandingi di bawah surga. Beberapa murid yang terkena mengenakan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mulai berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Ada seseorang yang tiba-tiba tampak mabuk karena senang, dan segera terbang ke langit menuju kadal besar itu. "Hei sayang," katanya. "Jangan takut, aku datang." Chapter 359. Ekspresi terkejut dan terkejut mendesis terdengar di luar aula besar. Adapun murid-murid dari sekte penentang sungai, mereka melihat Bai Xiaon seolah-olah dia semacam dewa. Itu terutama berlaku bagi para murid dari divisi aliran darah. Banyak dari mereka yang benar-benar menitikkan air mata ketika mereka mengingat kembali situasi yang mereka temui di masa lalu. Para murid dari divisi stream roh juga merasakan simpati yang sama. Adapun divisi stream mendalam, banyak dari mereka telah menghadapi Bai Xiaon dan timnya di medan perang, dan telah sama-sama tersiksa. Lalu ada murid-murid divisi pil-pil, yang matanya bersinar dengan cahaya terang. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang ramuan pil Bai Xiaon, yang pada titik ini sebenarnya adalah legenda. Melihat hal-hal seperti itu terjadi dengan mata mereka sendiri memenuhi hati mereka dengan hasrat. Dari samping, para murid Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao tampak sangat cemas. Mereka tidak hanya menangis karena terkejut, mereka juga berlari mundur dengan kecepatan tinggi, melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghindari kontak dengan helai asap hitam. Apa? Apa yang terjadi? Surga? Pil macam apa itu? Benar-benar menakutkan. Aku tidak percaya pil obat seperti itu ada di dunia. Lihat, bahkan kultivator formasi inti tidak bisa bertahan lagi. Pil obat itu mengerikan. Para murid dari dua sekte memandang Bai Xiaon dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama para murid perempuan. Semakin mereka memikirkan konsekuensi dari apa yang mereka lihat, semakin menakutkan. Terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, mereka semua merasakan teror mendalam Bai Xiaon naik di dalam diri mereka. Bai Xiaon batuk kering dan kemudian mengangkat bahunya ke para pembudidaya Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao. "Kamu mengerti?" katanya, terdengar sangat bersalah. "Mereka memaksa tangan aku. Seperti yang aku katakan, ketika aku marah, aku menakuti diri aku sendiri. Tetapi mereka tidak mendengarkan, bukan? Mereka bersikeras menindas aku." Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya ke samping, seolah dia baru ingat sesuatu. Melihat kultivator formasi inti dari dua sekte lain, dia berkata,
Oh benar, kalian berdua akan mengatakan sesuatu, bukan? Para pembudidaya kedua sekte itu gemetar, dan para murid yayasan pendirian beringsut mundur lagi, mencoba untuk membuat jarak antara mereka dan para tetua formasi inti. Adapun para tetua itu, hati mereka mulai berdebar. Melirik ke arah adegan tragis yang dimainkan, penjelasan yang ditawarkan dengan cepat. Oh tidak, aku tidak akan banyak bicara. Hanya saja kamu benar-benar memenuhi reputasi kamu, rekan Daoist Bai. Kamu seperti naga di antara manusia. Ya, tepat sekali. Sekte kamu pasti akan sangat populer di Midleria Chess. Bai Xiaon tertawa sepenuh hati dalam menanggapi. Tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia baru saja akan sedikit lebih membanggakan ketika tiba-tiba, dengusan dingin menggema keluar dari dalam aula besar. Segalanya gemetar ketika sosok melesat keluar dari aula, seorang lelaki tua dengan rambut penuh rambut merah menyala, dan mata yang berbinar bagai kilat. Seketika, para murid yang marah menggigil, dan kemudian mulai muntah. Setelah beberapa saat berlalu, wajah pucat mereka sekali lagi penuh dengan warna. Mereka jelas-jelas melemah, dan ketika mereka memandang Bai Xiaon, tatapan mereka dipenuhi dengan kebingungan dan teror. Itu terutama berlaku untuk Chen Yunshan, yang menatap tajam ke Bai Xiaon. Dalam hatinya, dia sudah bersumpah untuk membunuh Bai Xiaon di masa depan, untuk menyelesaikan skor penghinaan yang baru saja dia alami. Setelah menyelamatkan murid-murid yang marah, pria tua berambut merah itu mengalihkan pandangannya ke Bai Xiaon. Tentu saja, mengingat pria itu jauh di atas Bai Xiaon dalam hal basis kultivasi dan status, itu tidak pantas untuk memenuhi pandangannya. Oleh karena itu, Bai Xiaon hanya melihat ke bawah dengan polos dan menendang kerikil di dekatnya. Pria tua berambut merah itu memberikan harum dingin, lalu berjalan kembali dengan wajah muram ke aula besar. Bai Xiaon segera melihat kembali dan menatap ke arah pria tua itu. Kemudian dia melirik murid-murid lain di sekitarnya, dan mencoba memutuskan apakah akan memasuki aula sendiri atau tidak. Saat itulah suara Frigid Sek bergema. Xiaon, berhenti menyebabkan masalah di luar. Silahkan masuk. Menjulurkan dadanya dengan bangga, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan berjalan dengan muram menuju pintu masuk aula. Para murid dari tiga sekte menatapnya dengan emosi campur aduk di mata mereka. Selain itu, tidak ada dari mereka yang berminat untuk melecehkan sekte penangkal sungai lagi. Saat memasuki aula besar, Bai Xiaon mendengar suara pria tua berambut merah yang baru saja dilihatnya. Sekte penangkal sungai bukanlah pengadilan sungai Sky. Sama sekali tidak masuk akal bagi sekte penantang sungai untuk mendapatkan saham Sky River Chord tanpa alasan. Bai Xiaon memindai aula, dan melihat Frigid Sek, Master Godwin, dan Patriarch Crimson Soul duduk di posisi terhormat, ekspresi muram di wajah mereka. Duduk di dua baris di depan mereka, di sebelah kiri dan kanan, ada 8 pembudidaya lainnya. Tanpa kecuali, semua kultivator itu memiliki basis kultivasi Naschen Soul, dan yang mendalam pada saat itu. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dari mereka ke segala arah. Itu benar, salah satu dari mereka berkata. Sumber daya terbatas, dan kita semua memiliki sekte untuk dipertahankan. Jelas, yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri kamu sendiri untuk itu. Meskipun pembudidaya Naschen Soul dari ketiga sekte memperhatikan Bai Xiaon memasuki aula, tidak ada dari mereka yang memperhatikannya, dengan pengecualian pria tua berambut merah, yang matanya berkilauan dengan keganasan brutal. Bai Xiaon pura-pura tidak memperhatikan, melangkah dengan muram untuk berdiri di sebelah Frigid Sek. Frigid Sek menggertakkan giginya. Suara kaku dengan amarah, dia berkata, sekte penangkal sungai mengambil alih Sky River Chord, dan itu termasuk saham Sky River Chord. Brother Frigid Sek, jika salah satu pembudidaya Naschen Soul lainnya, ini hanyalah aturan yang mengatur dunia budidaya capai tengah. Itu tidak seperti kita secara khusus menargetkan sekte penangkal sungai. Saat Bai Xiaon mendengarkan diskusi para pembudidaya Naschen Soul, dia perlahan-lahan mulai memahami mengapa tiga sekte lainnya datang berkunjung. Ada ranah saku misterius di capai tengah yang dibuka setiap 60 tahun sekali, di mana ada banyak sekali tanaman roh. Beberapa adalah tipe yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun, yang lain hampir punah di dunia luar. Selain itu, ada beberapa yang merupakan bahan penting untuk meramu pil Deva, yang bisa memberi para pembudidaya Naschen Soul kesempatan yang lebih baik untuk maju ke alam dewa tingkat fana. Nilai pil seperti itu untuk hampir semua sekte tidak bisa dimasukkan ke dalam kata-kata. Setiap kali tanaman roh di alam sakral dipanen, Starry Sky Dao Polarity Sect akan mengambil kira-kira setengah dari panen, dan membagi sisanya di antara 4 sekte besar. Pintu masuk ranah saku misterius itu terletak di zona warisan yang disegel, sebuah area yang telah dibangun berabad-abad yang lalu oleh Starry Sky Dao Polarity Sect itu sendiri.
Dengan menyegel pintu masuk Ranasaku dalam zona warisan, itu tidak hanya menjaga tanaman roh aman, juga memberikan kesempatan bagi murid-murid dari 4 sekte untuk mendapatkan teknik magis dan kemampuan ilahi dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Itu juga cara bagi Starry Sky Dao Polarity Sect untuk mencari murid baru yang mungkin. The Starry Sky Dao Polaritas Sekte telah lama menetapkan aturan yang mengatur bagaimana membagi panen dari Ranasaku. Sebelum pembukaan kerajaan, keempat sekte akan mengirim murid ke zona warisan untuk mendapatkan segel warisan. Hanya 100 segel yang tersedia, dan jumlah yang diperoleh oleh para murid akan menentukan berapa banyak sumber daya yang didapat sekte mereka ketika pembagian itu dibagi. Sekarang hanya beberapa lusin tahun sebelum dunia Saku misterius dibuka lagi. Terakhir kali, Sky River Chord mengambil tempat kedua dalam hal pembagian, menghasilkan 30% dari sumber daya, yang semuanya masih tetap di gudang harta, tidak tersentuh. Sumber daya itu sangat penting bagi para leluhur Naschen Soul dari River Deving Sect, yang dapat memanfaatkan mereka dalam upaya mereka untuk mencapai alam dewa. Tapi sekarang, ketiga sekte telah datang untuk mendistribusikan kembali saham dari panen sebelumnya, dan ingin sekte penangkal sungai untuk menyerahkan sumber daya, dan bahkan menebus apapun yang hilang. Pria tua berambut merah dari Starry River Chord menatap Frigid Sect dan kemudian berbicara dengan nada kasar. Sumber daya itu milik Sky River Chord, bukan sekte penangkal sungai. Jika kamu menginginkan sumber daya seperti itu, kamu harus bekerja sendiri untuk mereka. Bai Xiaon mengerutkan kening saat jalur pemikirannya terganggu, dan perhatiannya tertuju pada para pembudidaya Naschen Soul dari 3 sekte. Berdasarkan apa yang dia pahami, pengadilan Sungai Dao adalah yang terkuat dari sekte, dan telah mengambil tempat pertama kali. Bagi mereka, ini bukan masalah yang sangat besar, dan karena itu, mereka tidak banyak bicara dalam diskusi. Pengadilan Sungai Polaritas berada di posisi ketiga, dan juga tidak banyak bicara. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaon, pengadilan Sungai Starry datang terakhir, dan memiliki motivasi terbesar untuk mendorong masalah ini. Mereka tidak mau mundur, dan terutama mereka yang mencoba mengintimidasi sekte penangkal sungai. Bahkan, sangat mungkin bahwa mereka telah menawarkan kompensasi kepada 2 sekte lain untuk membuat pertemuan ini terjadi. Pada dasarnya, mereka ingin mengambil keuntungan dari kelemahan sekte penangkal sungai untuk mencuri sumber daya mereka. Frigid Sect dan para leluhur lainnya melakukan yang terbaik untuk menekan amarah mereka. Tepat ketika pria tua berambut merah itu hendak mengatakan sesuatu lagi, seorang pria berjubah putih dari pengadilan Sungai Dao, yang telah tertidur sepanjang waktu, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Cukup. Masalahnya sudah selesai. Kami telah melakukan kontak dengan sekte polaritas Starry Sky Dao, yang telah menemukan metode untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun zona legasi biasanya hanya dibuka sekali setiap siklus 60 tahun, kali ini, kami diizinkan untuk membukanya di luar jadwal normal. Kami akan mengirim murid-murid kami untuk melakukan uji coba dengan api, dan menggunakan hasilnya untuk menentukan bagaimana pembagian tersebut didistribusikan kembali. Bagaimana menurutmu, rekan Daoist Frigid Sect?" Frigid Sect mempertahankan kesunyiannya sejenak, lalu mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu betul bahwa dia tidak dalam posisi untuk tidak setuju. Jika dia melakukannya, itu bisa memiliki konsekuensi negatif yang serius di masa depan. Selanjutnya, mengingat Starry Sky Dao Polaritas Sekte telah memberikan cap persetujuan mereka, sekte penangkal sungai tidak memiliki kualifikasi untuk tidak setuju. Deva Realm, pikirnya. Jika saja sekte penangkal sungai memiliki seseorang di alam dewa, maka hal-hal tidak akan bermain seperti ini. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Sambil tersenyum, pria tua berjubah putih itu bangkit berdiri. "Bagus sekali. Dalam hal ini, aku tidak akan mengganggu kamu lebih jauh. Sampai jumpa sebulan lagi di dunia misterius." Dengan itu, dia berjalan keluar dari aula. Para master Taois jiwa yang baru lahir dari pengadilan Sungai Polaritas memiliki senyum dingin di wajah mereka ketika mereka juga pergi. Terakhir adalah pria tua berambut merah dari Starry River Chord. Tepat sebelum berjalan keluar dari aula, dia kembali menatap Frigid Sect dan berkata, "Oh, satu hal lagi. Aku lupa menyebutkan persyaratan untuk memasuki zona warisan. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat adalah pembudidaya formasi inti yang mencapai tahap dalam satu siklus 60 tahun. Sebagai tanggapan, wajah-wajah Frigid Sect dan para leluhur lainnya berubah menjadi lebih suram. Chapter 360. Ketika dia melihat reaksi Frigid Sect, Master Godwin, dan Patriarch Crimson Soul, pria tua berambut merah itu tertawa jijik, lalu menjentikan lengan bajunya dan berjalan keluar. Gemuruh terdengar di luar aula besar ketika para pembudidaya dari ketiga sekte naik perangkat penerbangan magis mereka dan kemudian melesat ke kejauhan, meninggalkan tidak lebih dari mengepul angin dan mengaduk debu. "Sialan," kata Crimson Soul dengan gigi terkatup. Master Godwin mengerutkan kening.
Aku kira ini adalah kesalahan kami karena tidak memahami aturan dunia kultivasi Midle capai. Frigidsek tersenyum kecut dan berkata, dengan sumber daya yang berlimpah di sini di Midle Reaches, tidak sulit bagi para pembudidaya untuk mencapai formasi inti dalam siklus 60 tahun. Dalam Lower Reaches, pencapaian seperti itu sangat sulit. Pada saat itu, dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, dan menatap Bai Xiaon. Beberapa saat kemudian, Master Godwin dan Crimson Soul juga menatapnya. Bai Xiaon merasa sedikit takut untuk ditatap oleh ketiganya, dan tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. Patriark, aku. Xiaon, alasan kami hanya diganggu dan dihina saat ini adalah karena sekte kami terlalu lemah. Itu benar, Xiaon. Sekarang aku berpikir tentang itu, hanya ada satu orang di seluruh sekte penangkal sungai yang mencapai formasi inti dalam siklus 60 tahun. 1. Nick Trip, bocahku, sebagai Patriark Junior, pastinya kamu mengerti betapa pentingnya masalah ini bagi perkembangan sekte di masa depan. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh ketiga patriark semuanya berbeda, seperti halnya ekspresi di wajah mereka, sinar di mata mereka persis sama. Aku. Bai Xiaon tiba-tiba merasa seolah-olah tenggorokannya kering. Beberapa saat yang lalu, dia berdiri di sana mendengarkan dengan tenang, merasakan kemarahan yang sama seperti para leluhur. Tetapi kemudian ketiga kabut tua itu tiba-tiba berbalik untuk menatapnya, dan bahkan lebih buruk lagi, ketika mereka mulai berbicara, kata-kata mereka menyebabkan jantungnya bergetar. Dalam hati, dia menangis dalam kesedihan, terutama ketika dia memikirkan fakta bahwa dia benar-benar satu-satunya kultivator formasi inti dalam sekte yang telah mencapai tahap itu dalam siklus 60 tahun. Ketika datang ke zona warisan, sekte biasanya mengirim 7 atau 8 orang, tetapi dalam kasus ini, ia akan masuk sendirian. Gagasan belaka menghantam Bai Xiaon dengan ketakutan, dan itu bahkan lebih buruk mengingat bahwa dia baru saja secara agresif menimbun nasib buruk kepada para murid dari Pengadilan Sungai Stari, dan juga dengan berani mengancam Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba berubah muram. Ekspresi pahit muncul di matanya saat dia melanjutkan, dengar, Patriark, sebenarnya aku benar-benar berbohong tentang usiaku sebelumnya. Ya. Sekarang aku adalah Patriarki Junior, aku tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Kembali ketika aku ditemukan di gunung itu, aku bukan remaja, aku sebenarnya 40. Aku hanya terlihat muda, dan memutuskan untuk mengabadikan kebohongan. Aku salah, aku tahu. Aku seharusnya mengatakan yang sebenarnya padamu, dan tidak menyebabkan kebingungan sekte itu selama masa-masa penting. Suara Bai Xiaon dipenuhi dengan penyesalan, dan dia benar-benar terdengar seolah-olah dia membocorkan rahasia yang telah lama dipendam. Saat dia berbicara, tangannya perlahan mengepal. Leluhur, aku benar-benar merasa tidak enak. Setiap kali aku memikirkan usia aku yang sebenarnya, dan bagaimana aku menyembunyikannya begitu lama, aku merasa semakin buruk. Baiklah, aku kira sudah waktunya untuk melakukan meditasi terpencil sekarang. Bahkan ketika dia berbicara, dia berbalik dan bergegas menuju pintu. Crimson Soul mengerutkan kening, dan Tuan Godwin tampak sangat cemas. Tepat ketika mereka akan berbicara, Frigidsek tersenyum kecut dan berkata, Xiaon, kamu akan pergi, mau atau tidak. Namun, Bai Xiaon tidak berhenti menuju pintu. Tidak ada yang ingin sekte kita terlihat lemah, kan? Frigidsek melanjutkan. Jika kita tidak dapat menghasilkan satu kultivator formasi inti yang berhasil dalam satu siklus 60 tahun, itu hanya akan berarti penghinaan lebih lanjut di tangan 3 sekte lainnya. Aku khawatir jika itu terjadi, kami tidak akan memiliki fondasi yang sangat kuat di Midle Reaches. Ketika Bai Xiaon mendengar itu, dia melambat sedikit, hatinya memutar dengan keraguan. Frigidsek tampaknya sedikit berolahraga ketika dia melanjutkan, tapi tidak apa-apa. Kamu yang paling penting dari semuanya, Xiaon. Sekte adalah rumah kamu, dan kami adalah keluarga kamu. Kami tidak akan memaksa kamu untuk melakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan. Bahkan jika kami diintimidasi dan dihina, kami akan melindungi kamu, dan semua murid lainnya juga. Bai Xiaon ada di pintu, memandang ke dunia luar, keraguan-raguan mencengkeram hatinya dan menolak untuk melepaskannya. Kali ini, jika kata Frigidsek, sekte penangkal sungai hanya harus mengakui kekalahan. Master Godwin, Crimson Soul, tidak perlu mengirimi aku pesan rahasia dengan akal ilahi. Aku sudah membuat keputusan. Frigidsek tiba-tiba tampak lebih tua, suaranya bercampur dengan kegelapan dan kelelahan. Bai Xiaon berdiri di sana menatap sedih ke langit. Apa? Kata Frigidsek dengan keras.
Apa yang kamu katakan melalui pesan yang diproyeksikan, Tuan Godwin? Tidak. Meskipun kita tahu bahwa kita akan kalah, dan hanya ingin melakukannya agar tidak kehilangan muka, kita tidak bisa mengirim Bai Xiaon sendirian. Ya aku tahu. Bai Xiaon pernah berkata dalam hatinya bahwa dia hidup untuk sekte tersebut. Ya, aku tahu kami memperlakukannya dengan baik. Aku tahu semua itu. Tapi kamu mungkin menyerah mencoba membujuk aku. Crimson Soul, berhentilah memproyeksikan pesan. Pikiranku telah dibuat. Tidak masalah bahwa Xiaon memiliki harta yang berharga untuk membela dirinya, juga sebagai inti emas Dao Dao. Tidak masalah bahwa dia telah mengolah tubuh kedagingan yang sangat kuat, dan bahwa hampir tidak mungkin bagi siapapun di bawah Nash Chen Soul untuk membunuhnya. Juga tidak menjadi masalah bahwa, dengan dekret dharmik dari Starry Sky Dao Polarity Sect, pembunuhan dilarang dalam kompetisi segel warisan. Bai Xiaon adalah patriark junior kami. Bahkan jika tempat itu tidak menawarkan bahaya apapun, kita pasti tidak bisa mengambil risiko sama sekali. Bai Xiaon mengertakkan gigi dan berbalik menghadap ketiga patriark, tanpa hampir seperti dia akan menangis. Baik. Aku akan pergi, oke. Cukup dengan bujukan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Bai Xiaon, Frigid Sek bangkit berdiri, berjalan menghampirinya, dan menggenggamnya dengan antusias di bahunya. Anak yang baik. Baiklah, masalahnya sudah. Slip batu giok ini akan memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui tentang zona warisan. Pelajarilah dengan saksama. Buat persiapan apapun yang kamu butuhkan. Dalam sebulan, kami bertiga akan secara pribadi mengantar kamu ke zona warisan. Dengan itu, ia berbalik dan pergi. Master Godwin dan Crimson Soul melirik Bai Xiaon, tetapi takut bahwa ia mungkin tiba-tiba berubah pikiran, mereka dengan cepat berteleportasi. Bai Xiaon melihat sekeliling dengan mata lebar ke aula kosong. Dia mengulurkan tangannya seolah ingin meraih sesuatu, tetapi satu-satunya yang harus dia ambil adalah rambutnya. Rubah licik itu. Dia meratap. Scammers, semuanya. Tidak mungkin mereka tidak tahu tentang aturan. Jelas, mereka tahu dari awal, dan hanya mencoba menipu aku. Aku. Merengut, Bai Xiaon tiba-tiba merasa seolah-olah dia sangat naif. Setelah berjalan dengan sedih keluar dari aula, dia melihat ke atas ke langit, dan entah bagaimana itu tampak sangat gelap. Dia moped sepanjang jalan kembali ke guanya yang abadi, di mana dia duduk bersila dengan sedih. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia harus sendirian melawan orang-orang dari ketiga sekte lain, dan dia tiba-tiba merasa sangat kesepian. Tunggu, itu bukan hanya aku. Aku bisa membawa Bruiser bersamaku. Dia mencapai formasi inti dalam waktu kurang dari siklus 60 tahun. Kami berdua melawan semua orang itu. Bagaimana kita menanganinya? Mereka pasti akan menggertak kita. Apa yang harus aku lakukan? Menggantung kepalanya dengan putus asa, ia mengeluarkan slip batu giok dan mulai mempelajari informasi tentang zona warisan. Menurut deskripsi terperinci di slip giok, ada total 100 segel warisan di dalamnya. Terakhir kali, Sky River Chord mengirim 13 murid yang memenuhi syarat ke zona warisan, yang berhasil mendapatkan 30 anjing laut. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkan pencerahan dari salah satu teknik warisan. Pada akhirnya, Sky River Chord mendapatkan 30% dari sumber daya, sedangkan Starry River Chord, yang datang di tempat terakhir, hanya mendapat 10%. Aturan cara mendistribusikan sumber daya ditetapkan oleh Starry Sky Dao Polarity Sect, dan tidak bisa diubah. Bai Xiaon menghela nafas lagi. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus merenungkan masalah ini sampai dia membuat keputusan akhir. Berbuat curang. Aku sudah bilang aku akan pergi, kan? Baik. Aku akan pergi. Setelah memikirkan berapa banyak orang yang akan ia lawan, ia memutuskan untuk pergi membeli sejumlah besar jimat kertas. Dia tidak membelinya dengan poin prestasi, tetapi sebaliknya, mendapatkannya secara kredit. Selanjutnya, dia pergi ke Treasure Pavilion, di mana dia melakukan hal yang sama untuk mendapatkan banyak koleksi benda sihir. Akhirnya, dia membeli beberapa baju besi dan lebih banyak pakaian kulit. Menyadari bahwa satu-satunya yang tidak ia miliki adalah wajan hitam besar, ia mencari sekte itu ke atas dan ke bawah sampai ia menemukan wajan besi yang luar biasa kokoh yang lebih dari cocok. Selanjutnya, dia mengertakkan gigi dan meminta beberapa bahan bakar multiwarna dari patriarki, yang dia gunakan untuk melakukan peningkatan roh 5 kali lipat pada semua itemnya, termasuk wajan hitam besar. Terlepas dari berapa banyak barang yang telah ia beli, ia masih merasa tidak aman. Selanjutnya,
Dia pergi ke divisi aliran mendalam untuk meminta beberapa formasi mantra, kemudian ke divisi aliran darah untuk meminta darah roh, dan akhirnya ke divisi aliran pil untuk meminta obat-obatan roh. Pada saat dia selesai dengan semua kegiatan ini, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan berikutnya, ia fokus pada kultivasi, dan akhirnya beringsut lebih dekat menuju terobosan. Sedangkan untuk pekerjaannya dengan otot kematiannya, jempol kaki kanan di kirinya selesai. Setiap kali dia memanggilnya, kekuatan tubuh daging yang mengejutkan akan melonjak melalui dirinya, berasal dari ujung jari kaki. Sayangnya, menggunakan kekuatan itu juga akan menyebabkan sepatunya meledak. Karena itu, Bai Xiaon juga menyiapkan sejumlah besar sepatu untuk kaki kirinya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu datang. Saat fajar, Bai Xiaon berjalan keluar dari guanya yang abadi, mengenakan banyak lapisan pakaian kulit, dan sebuah wajan hitam diikat ke punggungnya. Dia memiliki jimat kertas yang terpampang di seluruh tubuhnya, dan secara keseluruhan, terlihat sangat sedih. Kemudian dia menuju ke puncak Gunung River Deviance, diikuti oleh Bruiser yang penasaran, yang mengenakan baju zirah dan banyak jimat kertas, namun memancarkan suasana penuh keganasan.